Raja Neraka, 3 tahun telah berlalu. Saya Siluman. Atas perintah Panglima Muda, dengan hormat menyambut kembalinya Dewa Perang, Raja Neraka. 3 tahun lalu, saudara-saudara yang gugur, bagaimana kabar mereka? Puluhan saudara telah dimakamkan dengan layak. Uang santunan juga telah diberikan kepada keluarga mereka. Bagus, 3 tahun lalu saya dijebak, puluhan saudara mati sia-sia. Hari ini saatnya tiba, saya ingin membalaskan dendam saudara-saudara yang gugur. Raja Neraka, Panglima Muda telah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda. Tidak perlu terburu-buru, saya tidak ingin orang lain tahu kabar saya kembali ke kota. Lalu apa yang Raja Neraka ingin lakukan? Sekarang, kembali ke kota surga. Saya telah pergi selama 3 tahun, sudah saatnya menebus kesalahan pada keluarga dan istri saya. Hormat kami, Raja Neraka. Ayo, ayo. Makan. Bagaimana nenek tua, makanan anjing enak? Aduh, kurasa dia sudah lama tidak makan daging. Lihat betapa lahapnya dia makan. Xiaoke, aku mohon, jangan ganggu makam ayahmu ya. Dia pantas jadi ayahku. Bagaimanapun kau menantu keluarga Chu, kau telah membunuh orang tua itu belum cukup, masih membawa orang luar untuk menggali makam. Apa sebenarnya tujuanmu? Nenek tua, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, aku sekarang adalah orangnya Tuan Muda Chen kedua. Putramu yang dipenjara itu pantas? Saya sekarang adalah orangnya Chen Er. Tahu kan, putramu yang dipenjara itu pantas untukku. Kalian, putraku tidak akan melepaskan kalian. Aku akan melawan kalian. Melawan? Melawan dengan apa? Tidak akan melepaskan kami. Suruh dia datang. Suruh putramu yang dipenjara itu keluar sekarang. Lalu, bunuh aku. Untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah meninggal. Balas dendam? Aku tunggu. Aduh, sampah apa ini? Nenek tua sialan. Aku sarankan, kamu sebaiknya pergi dari sini. Tanah ini sudah diberikan kepada keluarga Chen untuk membangun gedung. Jika kamu masih menjaga kuburan ini, maka aku tidak bisa menjamin apakah yang dikubur nanti adalah dirimu. Kalian jangan harap, kecuali aku mati. Bagus. Akan kupenuhi permintaanmu, nenek tua. Menunggu kata-kata ini. Kemari. Kubur, cepat. Kubur dia. Hentikan. Berhenti. Bu, bangunlah. Ibu rindu padamu. Bu, maafkan aku. Putramu membuatmu menderita. Xiaoke, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau masih di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Ini apa sebenarnya? Jelas sekali, tak bisakah kau lihat istrimu? Sekarang, sudah jadi wanitaku. Ku dengar ketika kalian menikah, dia bahkan belum menyentuh tanganmu. Kau sudah ditahan, kan? Sayang sekali. Tapi, istrimu rasanya luar biasa. Tuan Muda Chen, apa-apaan? Perempuan jahat, keluarga Chu sudah memperlakukanmu dengan baik. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Kau pikir kau pantas? Kalau bukan karena keluarga Chu masih punya sedikit harta, kau kira aku mau menikah denganmu. Tapi sekarang, keluarga Chu telah diambil alih keluarga Chen. Saranku, sebaiknya kau segera bawa ibumu keluar dari kota Tian. Jika tidak, keluarga Chen tidak akan membiarkanmu. Ya, kuburkan mereka bertiga di sini. Ayah wafat. Ibu, apa yang terjadi? Dialah yang membunuh ayahmu. Ibu, Bu, bangun. Ada drama baru untuk ditonton. Lemas sekali. Xiaoke, apa kau bosan hidup? Lantas kenapa? Pacarku itu, putra kedua keluarga Chen. Jika kau berani menyinggungku, kau tahu apa akibatnya? Kubuat kau mati tanpa makam. Membunuh ayahku, menyiksa ibuku. Kau tahu apa akibatnya? Bunuh aku saja kalau kau mampu. Jika tak bisa membunuhku, kau percaya atau tidak, aku akan membuatmu kembali di penjara. Jika keluarga Chen berani menyentuh keluarga Chu, akan kuhabisi kau lebih dulu. Kumohon, lepaskan aku, keluarga Chen. Keluarga Chen lah yang melukai ayahmu. Aku tak terlibat. Xiaoke, karena kau berhubungan dengan keluarga Chen, kenapa kau menyelamatkanku saat itu? Aku. Lebih baik kau jujur. Kalau ku tahu kau membohongiku, maka akan kubuat kau seperti mereka. Tewas tanpa makam.
Jangan, akan kukatakan, yang menyelamatkanmu saat itu adalah adikku, Shi Cici. Kakek menganggap keluargamu, keluarga Chu, terlalu kaya, dan anak angkat itu tak pantas untukmu. Jadi, dia berbohong dengan mengatakan akulah yang menolongmu. Apa? Di mana si Cici sekarang? Katakan padaku di mana Kiki. Awalnya dia akan dijual kepada keluarga Sun, tetapi karena menyelamatkanmu, keluarga Sun menolaknya karena ia bukan perawan. Besok pagi dia kemungkinan akan dibawa untuk dilelang. Wanita Keji, pergi. Keluarga Chen lagi. Ibu. Serigala hitam panggil beberapa orang, jagalah ibuku dan segera kirim orang ke keluarga Chen. Hari ini akan kubuat keluarga Chen lenyap dari kota Tian. Ayo, pergi. Cepat. Maaf mengganggu semua. Berikutnya, sesi lelang kita memasuki tahap terpenting. Berlutut. Berlutut. Tuan Muda Chen, Anda terlampau kasar terhadap wanita cantik ini. Tak heran dia anak asuh keluarga Su. Benar-benar cantik, sayangnya ia bukan perawan. Kalau tidak, aku rela membayar lebih untuk memilikinya. Dengan parasnya, membawa pulang dia, mengurungnya di rumah, sudah memanjakan mata. Membayangkannya saja sudah nikmat. Suciki, tak kusangka kau sepopuler ini. Sampai aku malu untuk memulai. Chen Nian, kau sudah berjanji padaku, asal aku menurut kau akan melepaskan Bibi Zhaoli dan makam pamanku. Kenapa? Orang tua dia ada hubungan apa denganmu? Jangan bilang kau sudah tidak perawan lagi karena dia. Bukan urusanmu. Aku tidak peduli. Beritahu kau, adikku sudah pergi ke makam. Mungkin ayah dan ibunya sekarang sudah hancur. Chen Nian, kau menipuku. Kau tidak tahu malu. Sialan, ayo semuanya. Walaupun dia bukan perawan, tapi setelah aku latih, membelinya untuk dijadikan budak masih lebih dari cukup. Semuanya, sekarang harga awal Rp1. Ih, Chen Nian, kau tidak tahu malu. Dasar jalang. Tuan Muda Chen, jika mempermalukannya akan menurunkan harga dirimu. Aku tawar Rp50 juta. Aku suka jalang ini. Rp100 juta. Aku tawar Rp200 juta. Jangan ada yang merebutnya dariku. Aku tawar Rp1 miliar. Saya tawarkan Rp200 miliar. Memangnya kau ini siapa, brengsek? Datang mau mengacau ya? Kak Ipar, Cici, jangan takut. Aku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Lepaskan Cici, aku akan membiarkanmu hidup. Kukira siapa? Ternyata Cuyan yang ditangkap dan dipenjara pada hari pernikahannya. Kenapa? Dasar mantan narapidana? Memangnya kamu punya hak untuk bicara di hadapanku? Kukira anak orang kaya mana? Dengan Rp200 miliar itu, kurasa kau bahkan tidak akan bisa mengeluarkan sepeser pun, kan? Wajahmu lumayan tampan juga. Bagaimana kalau kau pertimbangkan aku beli adik iparmu itu, lalu kita bertiga bersenang-senang bersama. Bagaimana? Cari mati. Cuyan, kalau kau tahu diri, enyah kau dari sini. Lagi pula, keluarga Cumu itu sudah diakuisisi oleh keluargaku, keluarga Chen. Kau sekarang ini ya, bahkan untuk membersihkan sepatuku saja kau tidak punya hak. Sedangkan untuk dia, biar aku yang menikmatinya. Bajingan. Kiki, kau tidak apa-apa. Kak Cuyan, kau seharusnya tidak datang. Ibu masih ada di tangan mereka. Kiki, tenang saja. Ada aku di sini. Tidak akan ada yang berani menyakiti kalian. Brengsek, kau pikir kau siapa? Beraninya kau memukulku. Kau percaya tidak? Aku bisa menyuruh adikku untuk membawa kepala ibumu ke hadapanku. Tuan Muda Chen, maafkan saya. Maaf, Tuan Muda Chen. Cici, bangun. Dia tidak pantas kau berlutut. Kakak Ipar, itu kan ibumu sendiri. Kita sama-sama mohon pada Tuan Muda Chen, mungkin dia akan melepaskannya. Kiki, tenang saja. Ibu sudah kuselamatkan. Yang harus berlutut memohon ampun adalah dia. Hahaha, kau sekarang menyombongkan diri, bahkan tanpa persiapan. Adikku hari ini sendiri membawa sekelompok orang untuk meratakan makam keluargamu. Sekarang aku memberimu kesempatan. Jilat sepatuku, termasuk sepatu semua saudara-saudaraku yang hadir, sampai bersih. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Yang kau maksud Chan Yan, dia hari ini sudah lebih dulu turun menemaniku, ayah. Jika kau masih bicara omong kosong, aku tidak keberatan membiarkan kalian turun menemaninya. Maksudmu,
kau membunuh adikku. Dia pantas mendapatkannya. Hahaha, aku benar-benar tertawa sampai air mataku hampir keluar. Kau di penjara beberapa tahun, membuatmu menjadi sombong ya. Apakah kau kesal karena adikku tidur dengan istrimu, lalu kau datang ke hadapanku untuk menyombongkan diri? Diam. Keluarga Chen kita ini apa? Kalau kau berani sentuh adikku sedikit saja, aku akan hancurkan keluargamu, keluarga Chu, termasuk keluarga Su. Aku akan membuat kalian semua lenyap dari kota Tian. Keluarga Chen kecil apa itu? Menghancurkan kalian. Seperti menghancurkan seekor semut. Sialan kau. Cuyan, cukup. Cukup. Kiki, percayalah padaku. Kupikir selama kau di penjara beberapa tahun ini kau akan tobat. Tak kusangka kau justru makin parah, bahkan berani mengancam nyawa Bibi. Aku benar-benar menyesal pernah menyelamatkanmu dulu. Aku. Jadi begitu. Keperawanan Suciki, kau yang merampasnya. Bahkan adik iparmu, kau tiduri juga. Aku yang cabul saja merasa kau lebih bejat. Percaya atau tidak, mulutmu akan kucabik. Sekarang kau hanya bisa sombong. Aku bisa menjebloskanmu sekali. Aku juga punya cara untuk mengirimmu ke penjara lagi. Aku seharusnya sudah menduga. Semua ini adalah perbuatanmu. Aku sama sekali tak tahu apa yang kau bicarakan. Kakak ipar, kau sungguh tak boleh menyinggung keluarga Chen lagi. Keluarga Chen pasti akan menyerangmu. Apa maumu? Apa? Akan kubiarkan kau dengan 2 kaki utuh, lalu kujebloskan ke penjara. Itulah konsekuensi menyinggung keluarga Chen kami. Hajar dia. Jangan. Tuan Muda Chen, celaka. Tuan Muda kedua, terbunuh. Apa? Tuan Muda kedua telah dibunuh. Apa? Sialan. Cuk, beraninya kau. Bahkan berani membunuh adikku. Aku sudah bilang tadi, kau sendiri yang tidak percaya. Orang-orang, habisi kedua orang ini untukku. Jika terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Serang! Baik, Kak Ipar, pergilah dulu. Tidak usah pedulikan aku. Jangan takut, karena mereka ingin mati, maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Jangan. Kiki, Cici, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Syukurlah, jangan takut, ada aku. Ayo pergi. Berhenti, habis memukul lalu ingin pergi begitu saja. Bangun, kepung mereka. Jika kalian tidak ingin mati, minggir. Lihat siapa yang berani minggir. Kuberikan 10 juta rupiah untuk setiap orang. Ada Meilang di sini. Siapa yang berani bergerak? Ada aku di sini. Siapa yang berani macam-macam? Tak perlu memberi hormat. Di sini kuserahkan padamu. Nona Ciki, ada apa ini? Bantu aku beritahu Pak Mo. Segera ke sini untuk mengobati Cici. Baik, Jangan pergi. kurang ajar. Kau ini siapa? Berani-beraninya pada pasukan naga kekaisaran berteriak-teriak. Pasukan naga kekaisaran. Jangan-jangan kau adalah wakil kepala pasukan naga kekaisaran. Kau masih punya mata. Orang-orang ini bagaimana kita urus? Berani-beraninya melelang wanitaku. Habisi semua. Baik. Tuan Muda Chu, Tuan Muda Chu ampuni aku. Tuan Muda Chu ampuni aku. Tuan Muda Chu, ampuni hidupku. Bolehkah? Nyawamu ini. Sementara aku simpan dulu. Nantinya masih berguna. Baiklah, terima kasih Tuan Muda Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu atas ampunannya. Terima kasih, terima kasih. Sudahlah, kali ini kuampuni nyawamu. Terima kasih Tuan Meilang. Terima kasih Tuan Meilang. Bolehkah hamba bertanya? Mengapa Anda membantu Cuyan itu? Cuyan juga bisa kau panggil begitu. Hamba salah. Tak ada salahnya ku beritahu kau. Kau sudah mengganggu Tuan Raja Neraka. Tuan Raja Neraka. Menyukai Ciki. Jaga dirimu baik-baik. Kita pergi. Sialan kau Cuyan. Kali ini kau beruntung. Aku pasti akan membuatmu membayar semua ini. Pak Mo, mengapa dia belum juga sadar? Raja Neraka tak perlu cemas. Bagaimana kondisi Nona Su? Dia cuma terlalu banyak berpikir. Ditambah lukanya, makanya ia terlambat sadar. Terima kasih Paman Momo. Raja Neraka sungguh sopan. Omong-omong, ibunda Anda juga baik-baik saja. Beliau meminta saya menyerahkan ini kepada Anda. Ini. Keluarga Chu, walau dirugikan oleh keluarga Chen, namun uang 200 juta ini merupakan warisan ayahmu. Sebelum ia terbunuh, ibumu berpesan, kau harus menjaga Nona Su Cici dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, justru Nona Su Cici lah yang merawat ibumu. Baik, aku tahu. Aku pasti menjaganya baik-baik. Kakak Ipar. Kiki, Kakak Ipar. kau sudah sadar? Kakak Ipar. Cepat pergi. Keluarga Chen tak akan melepaskanmu. Keluarga Chen sudah mendapat balasannya. Chen Nian menewaskan semua orang di tempat hiburan. Ia kini buron.
Kini keluarga Chen juga di ujung kebangkrutan. Tak sanggup melindunginya lagi. Jangan cemas. Apa? Mengapa Chen Nian berbuat begitu? Seharusnya tidak demikian. Kak Cuyan, katakan padaku, semua ini kau yang melakukannya. Aku... Kak Cuyan, Tuan Muda Chen memang pantas menerimanya, tapi namun kalau ini menyeretmu hingga kau kembali ke penjara. Kici, jangan terlalu banyak berpikir. Mana mungkin aku pelakunya. Ini pamanmu. Beliau yang tak senang dengan ulah Tuan Muda Chen. Hari itu pamanmu yang menolong kita berdua. Anda anggota pasukan naga kekaisaran. Anda yang menolongku. Ya, sepertinya tidak juga. Ya. Aku yang menyelamatkan kalian. Pasukan naga turun tangan. Kalau begitu tidak masalah. Kali ini, terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami, kakek. Kedepannya, kalau ada yang kakek perlukan, kami pasti akan membantu apapun. Serius? Semua bisa dibantu? Aku hanya bercanda, cuma bercanda. Kakek tua ini ingin memanfaatkan aku. Kak Ipar, kau belum mengucap terima kasih pada beliau. Jangan. Ini terlalu berlebihan, sungguh berlebihan. Nona Su, kalau ada yang perlu dibantu, panggil saja aku. Saya pamit dulu. Mengerikan sekali, benar-benar mengerikan. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Mungkin dia ada keperluan mendesak. Kau ini, aku sungguh tidak tahu harus berkata apa padamu. Meskipun, aku tak tahu bagaimana kau bisa berhubungan dengan pasukan naga, tapi kau harus menjaganya baik-baik. Ya. Apapun yang kau bilang, benar. Aduh, Kak Ipar, kau terlalu dekat. Kenapa? Kau tak suka padaku. Kau adalah kakak iparku. Bisakah engkau berhenti memanggilku Kak Ipar? Aku dan Susioke sudah tak ada hubungan apapun lagi. Lagi pula, orang yang menolong aku waktu itu jelas-jelas kau. Orang yang menyelamatkanku waktu itu adalah kamu. Kejadian waktu itu kau sudah tahu, Orang yang seharusnya ku nikahi waktu itu bukan Sukichi, melainkan kamu. tapi itu keinginan kakek. Aku hanyalah anak angkat. Lalu kenapa kalau anak angkat? Mulai sekarang, kulihat siapa yang berani mengganggumu. Kau dan kakak masih terikat perjanjian pernikahan. Tenang saja, jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah dengan baik. Katamu, si sampah Tuan Muda Chen membunuh putra kedua keluarga Chen? Kakek, bagaimana ini? Tuan Muda Chen sekarang telah kembali. Dia pasti tahu kalau kita bekerja sama dengan keluarga Chen untuk menelan keluarga Tuan Muda Chen. Bagaimana jika dia ingin membalas dendam kepada kita? Kakek, bagaimana ini? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membunuh Tuan Muda Chen. Apakah keluarga Chen akan melepaskannya? Baguslah. Keluarga kita tidak perlu turun tangan. Tapi kakek, ini. Kakek, ada masalah besar, sesuatu terjadi pada keluarga Chen. Tenang, katakan pelan-pelan. Putra tertua keluarga Chen Nian, karena membunuh belasan orang di klub, sekarang sedang diburu di mana-mana. Bagaimana mungkin? Pasti perbuatan Tuan Muda Chen. Dia kembali untuk membalas dendam kepada kita. Apa hubungannya dengan Tuan Muda Chen? Cukup, ini bukan perbuatan Tuan Muda Chen. Si sampah itu tidak punya kemampuan sebesar itu. Apakah aku punya kemampuan atau tidak? Kau coba saja, bagaimana? Aku punya kemampuan atau tidak? Kau coba saja kalau mau tahu. Kak, tolong aku. Aku melihatnya membunuh Tuan Muda Chen. Dialah pelakunya. Apa? Kau yang membunuh Tuan Muda Chen? Dia ingin mengubur hidup-hidup ibuku. Apa dia tidak pantas mati? Beraninya kau mau mati. Jangan libatkan keluarga Su. Sukiki, jangan lupa kau anggota keluarga Su. Kemari. Siapa yang berani menyentuhku? Sampah berani memukulku. Orang-orang, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Kau berani? Cukup. Cuyan, masalah kedua bersaudara Tuan Muda Chen. Apa kau pelakunya? Memangnya kenapa kalau aku? Bukan dia, tapi pasukan naga. Mereka sudah lama ingin menghabisi keluarga Tuan Muda Chen. Ini bukan urusan kakak iparku. Sukiki, Jika kau ingin bersamaku, jangan sakiti kakek. Jika kakek tidak setuju, aku tidak bisa meninggalkan keluarga Su. baiklah. Aku mengerti. Pasukan naga, apa yang mereka katakan benar? Parman, apa maksud perkataanmu? Kakek, ku dengar Dewa Perang Penjara menyukai Su Cici. Chen Nian dan orang-orang yang melelang Su Cici itu, semuanya sudah dihabisi. Raja Neraka naksir Su Cici? Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya anak angkat. Tidak ada satu hal pun yang bisa menandingiku. Atas dasar apa Raja Neraka menyukaimu? Menurutku, apa jangan-jangan kamu menggunakan cara yang licik dan kotor? Aku tidak melakukannya. Kalau bicara soal licik dan kotor, tidak ada yang bisa menandingi kamu, Susioke. Kamu.
Keluarga Chen sudah bertahun-tahun melakukan banyak kejahatan, sekarang sudah dibereskan, ini juga balasan yang setimpal. Sukichi, kamu juga bagian dari keluarga Su. Keluarga Chen menggunakan investasi untuk mengancam keluarga Su, makanya kami terpaksa menyerahkanmu. Hubungan kami dan keluarga Chuyan menjadi renggang, iya kan? Dasar rubah tua licik melemparkan semua kesalahan pada keluarga Chen. Kakek benar. Kalau begitu kami memang berutang pada keluarga Chuyan. Ini ada 2 miliar rupiah, kamu baru keluar dari penjara, pasti membutuhkannya. Aku datang hari ini untuk menandatangani surat cerai dengan Su Xiaoke lalu membawa Su Cici pergi. Apa yang kamu katakan? Dasar kamu pecundang, beraninya kamu meminta cerai dari keluarga Su. Kamu pikir kamu siapa? Chuyan, kamu orang yang pintar. Sukichi sekarang adalah orangnya Raja Neraka. Kamu tidak mungkin gegabah melawan Raja Neraka, kan? Kakak ipar, bagaimana kalau kita pikirkan cara lain saja? Jangan takut. Hari ini meskipun Dewa Langit yang datang, aku tetap akan membawanya pergi. Kau lakukan ini demi Kici. Jangan-jangan bahkan kuburan ayahmu tak kau inginkan. Kau mengancamku. Akta cerai, sertifikat tanah, silakan bawa. Cici harus tetap di sini. Kuberikan 5 juta rupiah, cukup buat menafkahimu seumur hidup. Bagaimana? Aku tidak setuju. Tak setuju. Kenapa? Tak takut mati. Lagian sekarang, tuan muda kedua Chen sudah tiada. Tak ada yang mau denganku. Mau cerai? Boleh saja. Serahkan 10 miliar rupiah itu. Kau ini barang yang tak diminati, siapapun masih berani menuntut. 10 miliar rupiah dariku. 10 miliar rupiah apanya? Kakek, ada hal yang kakek belum tahu. Tuan muda kedua Chen sudah tahu bahwa nenek tua itu memiliki 10 miliar rupiah untuknya. Kupikir tadinya, kelak nenek tua itu meninggal, lalu dia dipenjara lagi. 10 miliar rupiah itu pasti jadi milikku, kek. Yan, ucapanku barusan masih berlaku. Kau boleh bawa Kici, tapi kau wajib menyerahkan 10 miliar rupiah itu, lalu berlutut serta berterima kasih pada keluarga Su. Akta cerai, sertifikat tanah, silakan bawa. Mimpi di siang bolong. Jangan semena-mena. Jika bukan karena perempuan jahat Ciki, investasi keluarga Chen takkan sia-sia. Aku sudah sangat murah hati pada kalian. Sebaiknya kalian paham. Kau tak ingin makam ayahmu dibongkar dan Cici selamanya dicemooh orang sebagai wanita simpanan, bukan? Hari ini saya benar-benar mengetahuinya. Betapa tidak tahu malunya kepala keluarga Su. Apakah kalian tidak takut mendapat balasan? Apakah akan mendapat balasan atau tidak? Bukan urusanmu. Berikan 200 juta rupiah itu padaku. Kakak ipar, bagaimana kalau kita lupakan saja? Itu kan peninggalan paman untukmu. Rp200 juta tanpa kata sandi. Kakak ipar. Hanya 200 juta rupiah saja. Berikan saja kepada mereka. Masih banyak lagi. Beritahu ya, berpura-pura kaya, tidak semua orang bisa. Cepat berlutut dan minta maaf. Uang kakek juga sudah kalian ambil. Bagaimana kalau berlututnya dilupakan saja? Tidak berlutut. Jangan harap bisa mengambil surat cerai dan sertifikat tanah. Kalau begitu aku yang berlutut untuk kakak ipar. Cici, mereka tidak pantas kau berlutut. Aku harap kau menepati janjimu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Su. Jangan. Berani mengancam. Bagaimana? Tadi bukannya sangat sombong, sekarang bukannya berlutut dengan patuh di depanku. Ku beritahu ya, sampah sepertimu. Jangan berlagak di depanku. Terima kasih atas pemberian kakek Su. Tapi kalian juga tidak akan bisa sombong beberapa hari lagi. Saatnya tiba, aku akan membuat kalian memohon untuk mengembalikan 200 juta rupiah ini padaku. Kakek, kau menyuruh si rendahan itu membawa Kiki pergi. Bagaimana jika nanti Raja Neraka mencari masalah dengan kita? Kakak, kenapa kau terburu-buru? Jika dia bisa membawa orang itu pergi, aku juga bisa membawanya kembali. Nanti, kirim ke tempat tidur Raja Neraka. Raja Neraka secara alami akan... Adik perempuanku memang sangat bijaksana. Kau memang pintar. Jangan sakiti Kici. Ingat. Tentu saja, kakek. Sukiki. Lihat saja, aku akan menghabisimu. Kiki, mulai sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kita bersama. Kakak. Chuyan, terima kasih. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Tunggu aku menyelesaikan urusan ini. Aku pasti akan memberimu sebuah pesta pernikahan yang meriah. Tapi, Raja Neraka yang mereka bicarakan
Tidak, aku sama sekali tidak tahu siapa Raja Neraka itu. Mungkin karena istriku terlalu cantik, bahkan Raja Neraka pun jatuh cinta padamu. Gombal. Untuk sementara waktu, usahakan untuk tidak keluar dari villa ini. Pamanmu meminjamkan rumah ini kepadaku, kau di sini masih sangat aman. Lalu bagaimana denganmu? Jangan khawatir, ada beberapa hal yang harus aku tangani sendiri. Hati-hati ya, aku percaya padamu. Halo? Yang Mulia Raja Neraka, Su Xiaoke dan Chen Nian sudah dihubungi. Mereka mungkin akan bergerak melawanmu. Aku masih ingin tinggal di keluarga Su beberapa hari lagi, sepertinya itu tidak perlu lagi. Kau bebaskan Cobra dari penjara naga, suruh dia menjaga Kiki, minta dia untuk mengawal Kici. Yang Mulia, Cobra itu pembunuh yang sangat kejam. Bagaimana kalau dia kabur? Tenang saja, selama ada aku, dia tidak akan berani macam-macam, kecuali dia di penjara naga belum kuberi pelajaran yang cukup. Halo? Cici, datanglah ke Cafe Moshang. Cafe Moshang, aku ada urusan denganmu. Ada urusan apa? Tidak bisa dibicarakan di telepon? Tidak nyaman membicarakannya di telepon. Ini tentang Chuyan. Urusan hidup dan mati. Ini mendesak. Terserah kau mau datang atau tidak. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Baiklah, ingat, datanglah sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kici. Kici. Tuan Raja Neraka, Nona Su baru saja lari keluar. Bukankah dia sudah disuruh untuk tidak pergi kemana-mana? Jangan khawatir Tuan, saya sudah mengirim beberapa orang untuk melindunginya secara diam-diam. Tidak akan terjadi apa-apa. Baguslah, aku akan keluar sebentar. Apakah Anda perlu saya kirimkan beberapa orang untuk pergi bersama Anda? Tidak perlu, mereka mungkin hanya menunggu aku sendirian, baru mereka akan bertindak. Kalau tidak, bagaimana cara memancing mereka keluar? Baik Tuan. Bermain sandiwara, keluarlah Chen Nian. Aku tahu itu kau. Keluar, Chen Nian. Aku tahu itu kau. Tahu aku di sini kan, masih saja bersikap tenang. Hari ini adalah hari kematianmu, kau tahu. Sudah susah payah begini, hanya segini. Chen Nian, kau mengecewakanku. Mereka ini adalah jagoan yang kusewa. Kau tahu, susah payah membawamu keluar dari villa pasukan naga. Sekarang, coba lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bagus, hari ini kau harus menjelaskan bagaimana aku bisa dipenjara dulu. Katakan, apa yang kau ketahui? Mau tahu? Boleh saja, ayo. Berlututlah dan merangkak di bawahku. Kalau aku senang, akan kukatakan padamu. Hanya kau. Sudah diambang kematian, masih saja keras kepala. Kawan-kawan serang! Tidak tahu diri. Ah, tidak mungkin. Chuyan, kau ini sebenarnya siapa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Diam, kau tak sadar bahwa ada yang membuntutimu. Mana mungkin? Lihat dua orang di depan pintu itu, mereka para pengawal naga. Lalu mengapa mereka membuntutiku? Itu yang ingin kusampaikan padamu. Para pengawal naga ini bukan orang baik-baik. Mereka membawamu ke villa, padahal mereka bermaksud menahanmu. Tidak, Chuyan kini dalam bahaya. Raja Neraka ingin menangkapmu, berniat memanfaatkanmu guna menekan Chuyan, dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Itulah sebabnya aku menyuruhmu pergi. Tak bisa, aku harus memperingatkan Chuyan. Prioritasmu sekarang adalah lepas dari pengawal naga. Lalu apa yang harus kulakukan? Ikut aku. Sial, kejar. Gawat, kabarkan pada Raja Neraka. Rendahan. Aku sudah tahu, aku tak mampu mengalahkanmu. Jadi, aku ada rencana cadangan. Ini ku beli dengan harga tinggi, racun pelumpuh tulang. Sekarang kau pasti pusing. Dan lemas kan? Enyahlah. Bukankah kau hebat bertarung? Ayo lawan aku. Dasar pengecut, tak akan ku lepaskan kau. Serahkan saja. Gawat, Nona Sucici, kita kehilangannya. Apa? Chen Nian. Kenapa kau memanggilku? Bukankah kau sangat sombong? Sekarang di depanku. Cobalah tetap sombong. Kau makhluk apa? Cepat hajar dia.
Katakan di mana Kiki? Ampuni aku benar-benar tidak tahu. Akan kuberikan kamu kesempatan terakhir. Aku tahu aku menyuruh Su Xiaoke mengajak Cici bertemu. Hanya untuk memancingmu keluar dan membunuhmu saja. Aku tidak ada niat untuk membunuh Cici. Cici adalah wanita yang diincar Raja Neraka. Aku tidak akan menyakitinya. Yang kutanyakan kamu sekarang di mana? Aku memasang alat pelacak padanya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Mereka ada di kafe. Cici, kenapa? Cici, kenapa? Dia sekarang ada di markas besar Huang Bin, penguasa lokal itu. Huang Bin? Dialah orang yang dulu menyuruhku menjebakmu dan meracunimu. Baik, Huang Bin, ini salahmu sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak menyuruh Su Xiaoke meracuni Kiki. Raja Neraka tidak akan melepaskanku. Ternyata kita semua dipermainkan. Targetnya selama ini bukan aku, tapi Cici. Dia ingin membunuh dengan tangan orang lain. Cantik. Kalian mau apa? Pantas saja disebut wanita tercantik nomor 1 di kota angkasa. Bentuk tubuh ini sungguh membuat orang tidak bisa menahan diri. Kak Huang Bin, orangnya mana? Aku sudah membawanya untukmu loh. Tuan Muda Chen bilang, wanita ini, kamu bebas mempermainkannya. Su Xiaoke, kau menipuku. Semoga kau mati. Su Kiki, sejak kecil, kau selalu lebih unggul dariku. Setiap pria menyukaimu. Tapi akulah nona besar keluarga Su. Dasar anak pungut jalang. Kenapa? Apa karena wajahmu ini? Tidak masalah. Kak Huang, tak terkenal lembut, wanita yang ditaksirnya meninggal dengan mengenaskan. Nikmati saja. Nikmati saja. Su Xiaoke, jika kau menyentuhku, Cuyan tidak akan melepaskanmu. Cuyan, kurasa dia sekarang sudah susah melindungi dirinya sendiri. Kak Huang, sisanya serahkan padamu. Ingatlah untuk bersikap lembut pada adikku. Tuan Muda Chen sungguh lugas. Aku hanya meminjam beberapa orang darinya. Dia benar-benar sopan. Kalau begitu, cantik, sebentar lagi kakak akan membuatmu tahu apa yang disebut melayang di awang-awang. Kalian tunggu sebentar. Setelah aku puas, akan kutinggalkan untuk kalian nikmati. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Tubuhmu sangat sempurna. Kumohon. Tolong. Ini wilayahku. Kau mau memanggil siapa? Tolong. Siapa yang berani menerobos wilayahku? Huang Bin, kau cari mati. Kau masih hidup? Hanya dengan sampah seperti ini, bisa melukaiku. Kak Huang Bin, lepaskan Su Kiki, dia wanita Raja Neraka. Tuan Muda Chen, kau tidak mungkin takut dengan bocah ingusan ini, kan? Su Keci itu hanya anak angkat, dan lagi, wanita yang Huang Bin inginkan, mana mungkin ku kembalikan. Kak Huang Bin, dia benar-benar wanita Raja Neraka. Kak Huang Bin, jangan dengarkan omong kosongnya. Bunuh saja Cuyan, maka Su Cici akan menjadi wanitamu, Kak Huang Bin. Dasar perempuan jahat, berani menjebakku. Bukan begitu, Tuan Muda Chen. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Lepaskan Su Kiki, biar ku beri kau mayat utuh. Orang gila dari mana ini? Berani berteriak di wilayah kekuasaanku. Kau pikir setelah menghajar beberapa anak buahku, kau tak terkalahkan? Huang Bin, kan? Kau hanyalah pencuri kecil. Berani menyatakan perang pada Raja Neraka. Jangan bawa-bawa nama Raja Neraka untuk menipuku. Raja Neraka beberapa tahun lalu membunuh belasan saudaranya sendiri. Sekarang dikurung di penjara naga. Bisa keluar atau tidak belum tentu. Jadi memang kau yang menjebaknya. Siapa orang di balikmu? Apa kau anggota pasukan naga kekaisaran? Seharusnya aku tidak memberitahumu. Tapi, kurasa kau juga tidak akan hidup lama lagi. Biar ku beritahu sebelum kau mati. Orang di belakangku adalah Tuan Muda Moziu dari Sijin. Moziu, Sijin ingin memasuki Tiancheng. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Dewa Perang, Raja Neraka. Sekarang, kau mengerti? Ternyata Sijin. Baik, bagus. Nyawa puluhan saudaraku akan kubalas 2 kali lipat kepada Sijin. Jangan bertele-tele denganku. Kakak ipar cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Hanya sekelompok semut. Cici, jangan takut. Aku akan menyelamatkanmu. Serang dia. Kau tidak sehebat itu. Dia tadi terkena racun pelumpuh tulang. Apa katamu? Racun pelumpuh tulang yang kuberikan padamu. Ya, itu dia. Jangan. Cuyan, cepat pergi. Kiki, jangan takut. Tunggu aku. Kawan-kawan, serang. Habisi dia. Cuyan. Jangan mendekat. Lepaskan Ciki. Aku akan mengampunimu. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Yang Mulia Raja Neraka, bawahan datang terlambat untuk menyelamatkan. Mohon Yang Mulia Raja Neraka, maafkan saya.
Dia Raja Neraka. Tuyan ternyata Raja Neraka. Selesai sudah. Datang tepat waktu. Sekarang tahu siapa aku kan? Lalu bagaimana jika engkau Raja Neraka? Sekarang wanitamu ada di tanganku. Kau segera siapkan satu helikopter untukku. Kalau tidak, aku akan bunuh wanitamu. Kau sampai sekarang masih keras kepala. Helikopter tidak ada. Di luar ada beberapa mobil jeep. Selagi aku belum berubah pikiran, cepat pergi. Tunggu saja, dendam ini pasti akan kubalas. Ikut aku. Pelacur sialan. Perempuan jahat. Tenanglah Kiki, tenanglah. Cuyan, kau baik-baik saja. Kau masih merasakan sakit? Meskipun kau Raja Neraka, kau tidak bisa seperti ini. Baiklah, aku tahu. Tidak akan ada lain kali. Raja Neraka, Xiaoke kabur. Jangan khawatir, saudara-saudaraku akan menjamunya dengan baik. Raja Neraka, kumohon, ampuni aku. Aku tidak tahu siapa dirimu. Bukankah kau sebelumnya ingin membunuhku? Tidak. Aku tidak akan membunuh, Raja Neraka. Ampuni aku. Ayo, lumpuhkan kedua kakinya. Terima kasih, Raja Neraka, atas ampunanmu. Karena si Jin ingin melawan pasukan naga kita, maka sudah saatnya membalaskan dendam saudara-saudara kita. Sampaikan perintahku. Umumkan ke publik, Raja Neraka telah kembali. Kalian mau apa? Siapa kalian? Nona Su begitu cantik jelita. Mana mungkin kami salah orang? Atas perintah Tuan, silakan Nona Su ikut kami. Kalian orang suruhan pasukan naga kekaisaran? Bukan. Jadi kalian penagih utang? Ku beritahu kalian, aku ini wanita Tuan Raja Neraka. Kalau kalian pintar, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Tuan Raja Neraka akan membuat kalian kapok. Bos, sepertinya kita tidak salah orang. Dia memang Nona Su yang dimaksud Tuan Muda. Bos bilang, kita akan main-main dengan wanita Tuan Raja Neraka. Turuti saja permintaan kami. Ah tidak, aku salah bicara. Aku bukan wanita Tuan Raja Neraka. Orang yang kalian cari adalah Sukiki. Aku putri sulung keluarga Su, Nona Su. Sudahlah, kau pikir kami mudah ditipu. Ayo, turuti saja kami. Lepaskan aku, kalian salah orang. Halus sekali, ayo. Lepaskan aku, kalian salah orang. Kau benar-benar payah. Tuan Muda, saya yang tidak becus. Saya salah tangkap orang. Saya akan segera menangkap Sukichi. Diam. Cuyan membebaskan Kobra dari penjara naga. Dia menjadi pengawal pribadi Sukichi. Kau pikir kau bisa melawannya? Kau punya berapa nyawa? Kobra, dia yang dulu membunuh 120 orang dari keluarga musuhnya dengan tangan kosong. Kobra. Benar. Sepertinya Raja Neraka ingin menantang kita, si Jin. Lalu bagaimana sekarang? Jika Cuyan bisa keluar, aku bisa membuatnya masuk lagi. Maksud Tuan Muda? Cuyan menyalahgunakan kekuasaannya, membebaskan Kobra. Jika Kobra menimbulkan masalah di luar, apa kau pikir Panglima akan melepaskannya? Apakah kita harus memberitahu Tuan Besar? Bagaimana jika? Kau orangku. Jangan sebut ayahku di depanku. Tanpa aku, dia tidak akan berada di posisinya sekarang. Baik, saya salah. Nona Su, kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Udara di luar ini benar-benar membuatku rindu. Silakan masuk ke mobil, Tuan. Hanya dengan kalian beberapa orang ini masih ingin menangkapku. Bagaimana? Kau begitu terburu-buru. Mau kemana? Bos, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kumohon jangan kirim aku kembali ke penjara naga lagi. Dasar, bangunlah. Bos, tunggu aku. Cuyan, ini pengawal yang kau sewa untukku. Kenapa dia terlihat agak menyeramkan? Dia. Kau tahu apa? Ini namanya keren.
Jangan takut, dia memang terlihat agak menyeramkan, sebenarnya orangnya cukup ramah kok. Halo, Nyonya. Namaku Cobra. Selama ada aku, tidak akan ada orang yang berani mengganggumu. Aku juga bukan nyonyamu. Hei bos, Nyonya secantik ini. Kau belum berhasil mendapatkannya? Diam. Kici, Cobra nanti akan bertanggung jawab atas keselamatanmu 24 jam. Akan selalu mengikutimu. Gelang ini, pakai juga. Itu juga bisa melindungimu. Ini, apakah kau akan melakukan hal yang berbahaya? Apa kau akan melakukan hal yang berbahaya? Tenang saja, aku akan menjaga diri baik-baik. Dalam 1 minggu aku akan umumkan pada seluruh dunia bahwa kau adalah wanita Chuyan dan menggelar pernikahan megah. Namun, bagaimanapun aku tetap bagian dari keluarga Su, bagaimana dengan kakek? Orang tua itu, tenang saja, mungkin saja dia sekarang masih menanti kedatanganku. Mengapa tiba-tiba keluarga lain memutus hubungan dengan keluarga Su? Meski punya 2 triliun rupiah ini, tetap tak cukup. Kakek, ini sungguh aneh. Jangan-jangan karena kita menyinggung Su Kiki. Raja Neraka datang menuntut balas. Semua ini akibat adikmu yang bodoh itu. Ulahnya bukan hanya gagal menyingkirkan Chuyan, malah menyeret Su Cici juga. Berani-beraninya dia kembali. Kakek, jangan marah dulu. Masalah ini memang salah Keke. Tapi kini dia berada dalam kondisi begini, hanya keluarga Su yang dapat menolongnya. Tak kusangka, ternyata kau masih punya belas kasih juga. Tapi ingat, selama ini aku menyiapkanmu sebagai penerus untuk mengerjakan hal-hal besar. Kau harus tegas dan kejam. Baik, kakek. Tak peduli siapa pelakunya, kini hanya Raja Neraka yang bisa menyelamatkan keluarga Su. Kau segera hubungi Cici dan minta dia dengan cara apapun. Meminta pertolongan Raja Neraka. Baik. Mau menyelamatkan keluarga Su. Gampang saja. Jadi kau dalangnya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku mau kalian berlutut memohon padaku, serta mengembalikan 20 triliun rupiahku. Aku mau kalian berlutut, meminta aku mengembalikan 200 juta rupiahku. Kau kira dirimu siapa? Aku tahu. Kau mengandalkan Su Kiki. Jadi kau bisa seberani ini. Kukatakan padamu, kau cuma benalu. Kakak, kenapa kau bicara begitu? Chuyan sebenarnya. Bos, meski dia benalu, itu juga kemampuannya. Sama sepertimu, kurasa tak banyak wanita kaya yang bakal menyukaimu. Kau kira dirimu apa? Kau punya hak untuk bicara di sini. Sudah lama tak ada yang berani bicara padaku seperti itu. Apa kau mau matamu kubuat lenyap dulu? Atau hatimu? Cukup. Kakek, sejak awal tak pernah menganggap serius keluarga Su. Kakek harus membelaku. Kiki, kau juga bagian dari keluarga Su. Meskipun kami sering berbuat salah padamu, kau tak boleh membiarkan orang luar memukul kakakmu. Tak takutkah ke orang lain menyebutmu tak berbakti? Ini tidak ada hubungannya dengan Cici. Kondisi keluarga Su saat ini, kau lebih paham dariku. Sekarang cuma aku yang mampu menyelamatkan keluarga Su. Semua tergantung pada syarat yang kutetapkan. Bisakah kalian menerimanya? Jangan keterlaluan, Cih. Siapa yang tahu kalau Cici betul-betul disukai Raja Neraka? Hei tahanan, jangan berlagak berkuasa di sini. Ya, sekalipun Kiki benar-benar disukai Raja Neraka, selingkuhanmu ini pasti yang pertama dihapus. Masih hidup sampai sekarang? Jadi kalian ingin memanfaatkan situasi ini? Chuyan, aku nyaris tertipu oleh tipu dayamu yang sepele. Pengawal, singkirkan mereka. Silakan coba bila berani. Kakek, sepertinya orang ini pernah kulihat di suatu tempat. Siapapun dia, hari ini akan kuberi pelajaran pada gerombolan sombong ini. Serang. Hentikan, cepat hentikan. Sangat lemah. Siapa kau sesungguhnya? Asyik. Su Xiaoke? Mantap. Bukankah Su Xiaoke sudah hilang? Bagaimana dia bisa kembali ke keluarga Su? Hamba bersujud kepada Raja Neraka. Raja Neraka? Apakah dia Raja Neraka? Apa kau salah orang? Hormat kepada Ratu Neraka. Ternyata dia gila. Menghadap yang mulia Ibu Suri. Ibu Suri. Kakak, ada apa kakak? Kakak bangunlah. Habis kau, perempuan jahat. Xiaoke, kau tak apa-apa. Siapa yang membiarkan orang gila ini keluar? Ayo, seret dia dan kurung. Oke. Ular kobra, engkau tak apa-apa. Aku baik-baik saja, cuma luka ringan. Syukurlah. Ular kobra, kau yang melenyapkan 120 orang dengan tangan kosong. Ular kobra yang kejam. Apa? Tak kuduga. Masih ada yang ingat padaku. Tuan,
Tuan, saya keliru Tuan. Tuan, maafkan saya Tuan. Cuyan, kau membawa orang berbahaya ini ke keluarga Su. Apa sebenarnya maksudmu? Berlututlah dan minta maaf. Kembalikan 10 miliar yang ditinggalkan ayahku untukku. Nana, bagaimanapun aku kakekmu. Aku beri kau kesempatan terakhir. Kalau tidak akan kusuruh ular kobra menghancurkan keluarga Su. Berani sekali kau. Orang tua. Tadi kau bilang apa? Aku tak dengar jelas. Katakan lagi. Kakek mohon berlutut, kembalikan uang itu. Aku tak mau mati. Cuyan, aku akan berlutut padamu. Cuyan, kumohon, aku bersujud padamu. Cuyan, 10 miliar ini akan kukembalikan padamu. Masalah ini abaikan saja. Aku menepati janjiku. Masalah keluargamu akan kuselesaikan. Tapi ingat, jaga orang-orangmu. Baik. Jagalah dirimu. Ayo pergi. Kakek, kau baik-baik saja. Masalah ini jangan ada yang membicarakannya. Baik, kakek. Sakura, Tuan Muda Chen, tunggu saja. ular kobra. Gawat, belatinya beracun. Lalu bagaimana sekarang? Serigala hitam, cepat jemput aku, bawa tuanmu, lekas. Kau tidak boleh mati. Lepaskan aku. Aku akan membunuh kalian semua. Tahan dia. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Kakekmu, racun apa ini? Racun ini, aku juga baru pertama kali melihatnya. Meskipun aku sudah mengendalikan racunnya, sehingga dia tidak akan mati, tapi racun ini akan membuatnya mengamuk, mengalami halusinasi, sangat berbahaya. Aku sarankan, segera kirim dia kembali ke penjara naga. Kalau tidak, dengan kemampuan bertarungnya, jika dia kabur, akibatnya akan sangat buruk. Baik, lakukan saja seperti yang Anda katakan. Malam ini, aku ada rapat penting. Besok pagi, aku akan mengirim orang untuk mengantarnya kembali. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Malam ini, kalian sudah bekerja keras. Ingat, jangan sampai dia kenapa-kenapa. Baik. Bagus, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apa yang kujanjikan padamu, akan kulakukan. Tuan Muda, semua orang sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Bagus. Raja Neraka membawa tahanan berat keluar dari penjara secara diam-diam, pengawasannya longgar, menyebabkan tahanan berat mengamuk, membantai orang yang tidak bersalah. Aku tidak percaya, Panglima Muda tidak akan mengurungnya kembali ke penjara naga. Kita begini menyembunyikan identitas, menjebak kobra, bagaimana jika ketahuan Cuyan? Ya, Cuyan, tidak ada di sini malam ini. Selama kita membunuh pasukan naga, tidak akan ada yang tahu kalau aku yang melakukannya. Dan hal ini jangan sampai ayahku tahu, agar dia tidak mengomel. Baik, Tuan Muda. Sampaikan perintahku. Semua orang menyembunyikan identitas. Malam ini, tengah malam, serang rumah sakit. Kalian berdua, semangat. Tetap awasi gerak di dalam. Baik. Kalian tetap di sini, biar aku yang cek. Siapa kalian? Ular kobra, kau boleh pergi. Ternyata Tuan Mudamu, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Tak kusangka kau masih mengenaliku. Kalau begitu, aku akan terus terang saja. Ikut aku akan membawamu lari. Asal kau meninggalkan kota Tian, semuanya sudah kurus untukmu. Aku pastikan kau hidup berkecukupan seumur hidup. Bagaimana? Bagaimana? Masih mau kembali ke penjara naga yang mengerikan itu? Sepertinya, Tuan Mudamu belum mengerti situasi saat ini. Kita masih bisa melarikan diri. Lama tak bertemu, Mosiu. Bagaimana kau bisa ke sini? Bukankah kau dipanggil ke rapat? Aku tak hadir. Bagaimana bisa kujebakmu masuk ke dalam perangkap? Sialan kau, Cuyan. Karena kau cari mati, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Semua yang ku bawa petarung terbaik. Aku tak yakin kau, Cuyan, sehebat itu. Orang-orang habisi dia. Serang, bunuh dia. Apa yang kalian tunggu? Cepat serang. Tangkap dia. Sialan kau, beraninya kau mengkhianatiku. Jangan lupa, penawarmu ada di tanganku. Apa kau tidak takut mati? Tuan Mudamu, sepertinya kau sekarang tidak mengerti situasinya ya. Orang-orangmu setelah memasuki rumah sakit sudah kuhabisi semuanya. Mereka sekarang adalah orang-orangku. Lapor, Raja Neraka. Dalam operasi pemusnahan penyusup kali ini, lebih dari 50 orang berhasil dilenyapkan.
pasukan naga mengalami 2 korban. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagus, kerja bagus. Karena kali ini berjasa memusnahkan suku asing Sijin, semuanya naik pangkat 1 tingkat. Terima kasih, Raja Neraka. Cuyan, jangan senang dulu. Kalau kau menangkapku seperti ini, ayahku tidak akan melepaskanmu. Si Jin juga tidak akan mengampunimu. Tuan muda, sulung Sijin. Karena kau berani membantai pasukan nagaku dan rakyat sipil, serta tertangkap basah dengan barang bukti. Apa engkau pikir si Jin akan demi dirimu berperang dengan kota Tiangu? Kau bohong. Jelas-jelas kau yang memfitnah dan menjebakku. Kau yang memicu perselisihan antara 2 kota. Kau sungguh hina. Karena tuan mudamu merasa aku memfitnah. Kalau begitu, ikut aku dulu ke penjara naga. Tunggu saja keputusan dari 4 kota. Kau akan diadili. Oh ya, mengenai peristiwa pasukan 21 yang gugur dengan gagah berani sesampainya di penjara naga. Aku tidak percaya kau tidak akan mengaku. Bawa dia. Cuyan, kau terlalu licik. Kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan memaafkanmu. Tuan muda, telah ditangkap oleh Raja Neraka. Lanjutkan. Sore ini, Raja Neraka secara pribadi mengirimnya ke penjara naga. Orang-orang kita sudah siap dan siap untuk berangkat menyelamatkan Tuan Muda. Yang bertanggung jawab merawat Tuan Muda siapa? Akian. Bunuh dia? Akian sudah mati, dibunuh oleh pasukan naga. Aku ingat dia punya adik laki-laki dan seorang ibu yang sudah tua. Ya. Ziyu bertindak sembrono, dia juga ikut-ikutan. Kesalahan harus dihukum. Apa kau pikir aku terlalu kejam? Tidak. Apa yang tuanmu katakan benar, saya akan segera melakukannya. Masih terlalu muda, Raja Neraka. Cuyan, kau seperti hantu yang tak kunjung pergi, berani menyentuh anakku. Kau harus mati. Raja Neraka, helikopter sudah siap untuk lepas landas. Baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya Kiki akan dilindungi olei Mei Lang. Kau ikut aku mengantarkan Ziyu kembali ke penjara. Secepat ini kembali. Aku belum puas bermain. Lukamu sudah ditangani, tapi masih ada racun yang tersisa. Kamu perlu istirahat dengan baik. Penjara naga lebih cocok untukmu. Ayo pergi. Bubar, musuh menyerang. Ada seseorang, kalahkan mereka semua. Pasukan naga, majulah. Lihat Moziyu, biar aku yang tangani. Sialan. Kobra, jangan. Kobra, tahanlah. Bos, udara di sini segar. Aku enggan kembali. Aku tak akan membiarkanmu mati. Kobra. Molong, kita berdua adalah musuh bebuyutan. Sampaikan perintah Panglima Muda. Raja Neraka Dewa Perang secara pribadi membawa keluar tahanan berat dari penjara naga terkunci, menyebabkan pasukan naga kerajaan kehilangan 30 orang. Oleh karena itu diminta untuk kembali ke penjara naga terkunci dan dicabut semua kekuasaannya. Cuyan, ada apa ini? Apakah mereka salah? Kiki, maafkan aku. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Menunggumu? Kau memintaku menunggumu lagi? Kali ini berapa tahun? Jangan takut, Kiki. Angkan. Aku akan segera kembali. Keluarga Su, aku akan meminta kakek Su untuk menyerahkan posisi ketua dewan. Saat aku tidak ada, belajarlah untuk menjaga dirimu sendiri. Tunggu aku. Cuyan. Raja Neraka, Anda begitu saja mematuhi perintah Panglima Muda. Ini bukan kesalahan Anda. Panglima Muda meminta aku kembali sebagai seorang jenderal. Aku harus mematuhi perintah. Tapi jika Anda pergi, bagaimana dengan Nona Cici? Orang itu, Nagamo, pasti tidak akan melepaskannya. Aku bisa kembali. Tentunya karena telah mendapat jaminan dari Panglima Muda. Raja Neraka, apa maksud Anda? Kepulanganku kali ini, Panglima Muda memberiku sebuah misi rahasia. Kakek Chief, kupikir siapa?
Rupanya wanita yang tak diharapkan. Ada apa? Raja neraka tertangkap, tak ada yang melindungimu, dan kau datang ke keluarga Su. Untuk mempermalukan diri, jaga mulutmu. Kini Raja Neraka lenyap, Cuyan tak menghendakimu. Sudah kubilang dia cuman pria genit. Kau berdusta. Cuyan itu raja neraka, bukan pria genit. Adik bodohku, apa kau kelewat lama dengan Cuyan? Hingga otakmu kacau. Cuyan, si gagal itu, kalau dia raja neraka, aku pasti kaisar langit. Xiaoke bagaimana? Iya. Mana mungkin Cuyan itu raja neraka? Saudariku, saranku, sebaiknya sadar. Kau. Meski dia Raja Neraka, terus kenapa? Sekarang dia telah ditangkap, untuk sementara dia tak akan bisa keluar, juga tak bisa menjagamu. Jadi, segera angkat kaki dari keluarga Su. Meski tak ada yang melindungiku, aku tetap bisa tinggal di keluarga Su secara sah. Maksudmu apa? Lihat sendiri. Apa ini? Kenapa Su Qiqi bisa memegang 80% saham keluarga Su? Kakek, semua ini gara-gara Su Qiqi. Dia menyuruh Raja Neraka memaksaku menekan itu. Kau, anak keluarga Su yang tak tahu diri, dasar anak durhaka. Berani-beraninya kau mengancam kakakmu. Kau tahu apa? Perjanjian yang ditandatangani begini tidak sah. Ancaman? Lebih baik kakek tanya pada cucu kesayangan kakek, sebesar apa utang judi yang dia buat di luar sana. Para penagih sudah berdatangan, hendak menghabisinya. Kalau bukan karena Raja Neraka membeli sahamnya seharga 3 kali lipat, kakek pikir dia masih bisa berdiri di sini dengan tenang, sebebas ini. Pembohong kau. Kakek, jangan dengar bualannya. Dia sengaja merusak hubungan kita. Kalau aku berdusta juga tidak masalah, karena kau tidak mengakuinya, maka aku akan menelpon bos kasino, memintanya mengembalikan uangnya. Nanti kau bisa memakai lembar saham tak berguna ini buat dibuang ke sungai jadi santapan ikan. Adikku, kakak hilaf. Kakak sungguh sadar telah keliru. Seluruh saham untukmu, semuanya milikmu. Bagaimana? Dasar pembuat onar, kau mau bikin kakek mati karena murka. Kakek. Jadi sekarang kontrak ini resmi, sekarang akulah pemegang saham terbesar di keluarga Su. Sebenarnya apa yang kau mau? Kesehatan kakek Su sedang menurun. Jadi saya sarankan untuk segera mundur. Saya, Su Qiqi, akan menjabat sebagai dirut baru grup Su. Jangan harap perempuan licik sepertimu layak jadi dirut grup Su. Aku tak pantas. Bagaimana? Jangan bilang kau yang bahkan tak punya 5% saham ini yang mau jadi dirutnya. Kau. Berani-beraninya kau memukulku. Aku akan mencabikmu, mati tanpa tubuh utuh. Nona Su ingin siapa yang mati tanpa tubuh utuh. Saya bersedia membantu. Nona Su ingin siapa mati tanpa tubuh utuh. Saya bersedia melayani. Siapa kau? Aku siapa? Akulah orang yang memasukkan suamimu ke penjara. Kau orang si jin. Aku akan mencincangmu, membalas dendam untuk Cuyan. Nona Qiqi, jangan lupa, bahkan Raja Neraka ku kirim sendiri ke penjara naga. Jadi, apa yang kau punya untuk melawan aku dengan tubuhmu? Hari ini aku, Aguang, datang ingin agar Nona Qiqi bekerja sama dengan kami, menyerahkan saham terbesar keluarga Su, lalu malam ini juga melayaniku dengan baik. Kalau tidak, aku akan mengirim kau ke rumah bordil. Bisnis ini menguntungkan, bukan? Kau berani? Raja Neraka akan segera keluar, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Segera keluar? Mungkin Marsekal muda akan mempertimbangkan, tidak akan mengurungnya terlalu lama. Tapi, siapa yang bisa menjamin dia akan keluar hidup-hidup? Apa maksudmu? Kau ingin bertindak di penjara? Ini bukan aku yang bilang, tapi Nona Qiqi yang pintar, menebaknya sendiri. Keji, kalian para penjajah si jin, kami pasti akan mengusir kalian dari kota Tian. Sepertinya Nona Qiqi tidak bisa bekerja sama ya. Ayo. Apa yang kalian lakukan? Nona Su, kami telah memenuhi permintaan Anda. Sekarang, Anda adalah pemegang saham terbesar keluarga Su. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Hahaha, keluarga Su. Akhirnya jadi milikku. Xiaoke, berkatmu, keluarga Su merebut kembali sahamnya. Cepat, serahkan saham ini kepada kakakmu. Wah, cepat serahkan padaku, adik. Kau mau memberikannya padanya? Kalian terlalu banyak berpikir. Apa maksudmu? Kau sungguh pikun. Sekarang seluruh keluarga Su menjadi milikku. Jabatan direktur utama tentu juga milikku. Dasar kau binatang. Binatang. Su Xiaoke, bagaimana bisa kau bicara kepada kakek seperti itu? Saat aku senang, aku memanggilnya kakek. Kalau aku tak senang, dia cuma orang tua sekarat.
Sekarang aku direktur utama keluarga Su. Siapa yang berani membantahku? Su Xiaoke, kamu tidak tahu berterima kasih. Bagaimana? Kamu ingin menguasai keluarga Su sendirian, iya kan? Dan bersekongkol dengan orang-orang Si Jin? Kamu ini pengkhianat. Kamu percaya atau tidak, aku akan meminta pasukan naga untuk menangkapmu. Jaga bicaramu, bersihkan mulutmu itu. Kami Si Jin dan Nona Su memiliki hubungan kerja sama jangka panjang. Nona Su, perlukah kedua orang yang mengganggu ini dibuang ke sungai untuk dijadikan makanan ikan? Tidak perlu. Aku akan menangani keduanya sendiri. Kamu urus saja Kici itu. Selesaikan saja dia. Nona Kiki, asalkan kamu patuh, aku tidak akan menyakitimu sedikit pun. Cih. Pelacur sialan, berani-beraninya kamu meludah. Kalau berani, bunuh saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bagus. Karena kamu tidak takut mati, nikmatilah ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Layani aku di depan umum, atau aku akan membunuhmu. Binatang. Sepertinya, kamu benar-benar tidak takut mati. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Membunuhku juga akan membuatmu menjadi terpidana mati. Orang-orang bawa pelacur sialan ini ke rumah bordil terburuk. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan. Raja Neraka tidak akan melepaskanmu. Raja Neraka, Kota Tian, tidak akan ada Raja Neraka lagi. Siapa yang berani lancang berbicara di kota Tianku? Siapa yang berani bicara sembarangan di kota Tian? Lancang sekali. Tuan, apakah mereka pengawal pribadi Tuan Muda, Jenderal Zuo? Kau tahu siapa aku, tapi tidak berlutut. Saya adalah pengawal utama di bawah Jenderal Harimau Si Jin. Apa alasan saya harus berlutut kepadamu? Si Jin kecil, berani berbuat semena-mena di kota Tian? Apa kalian pantas? Nona Cici, apa kau baik-baik saja? Oh siapa? Saya diutus oleh Tuan Muda untuk mengantar Nyonya Raja Neraka kembali ke Longdu. Tuan Muda? Atas perintah Tuan Muda. Untuk Nona kedua keluarga Su, Cici, ini hadiah pernikahannya. Hadiah dari Tuan Muda, 10 villa mewah, semoga bahagia selamanya. 50 mobil sport mewah, semoga cepat dikaruniai anak. 100 hektar tanah di kawasan komersial, selamat menikah. 20 kapal pesiar, semoga berbahagia dan sejahtera. 100 perhiasan kerajaan, selamat menempuh hidup baru. 20 kapal pesiar, semoga berbahagia dan sejahtera. Semoga berbahagia seperti naga dan burung phoenix. 100 perhiasan kerajaan. Nona Cici, ini semua dokumen aset hadiah. Silahkan terimalah. Tuan Muda benar-benar murah hati. Keluarga Su akan menjadi kaya raya. Ya, Raja Neraka ini meskipun di penjara, tetapi Tuan Muda masih sangat menghargainya. Sepertinya keputusan saya waktu itu sangat tepat. Membiarkan Cici menjadi direktur, sangat menguntungkan. Hadiah dari Tuan Muda terlalu berlebihan ya. Sudah sepantasnya. Raja Neraka telah berjuang begitu lama untuk Tuan Muda. Barang-barang ini bukan apa-apa. Bawa pergi. Ini kok dibawa pergi? Ini kan barang keluarga Su. Panglima Muda kami bilang, Nona Su bukan milik keluarga Su lagi. Aku membawa barang-barang itu untuk diperlihatkan kepada keluarga Su. Barang-barang itu adalah milik Nyonya Raja Neraka. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kakek. Su Xiaoke berkhianat, menjebak Raja Neraka, memasukkannya ke penjara dan tidak akan pernah kembali. Tidak mungkin. Tidak seperti itu. Tolong aku bekerja untuk Si Jin. Tolong aku. Kau membawa pergi mitra Si Jin di depan umum. Ini tidak pantas. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang baru saja dibawa pergi adalah mata-mata dan pengkhianat kota Tian. Bagaimana? Urusan internal kota Tian. Tidak. Aku tidak berani. Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu saja. Aduh, sakit. Tulang rusukku patah. Beraninya kau. Berani memukul tentara naga kerajaan. Seseorang tangkap preman ini untukku. Kalian menjebakku. Lalu kenapa? Tangkap dia. Gaya tentara naga kerajaan bertindak cukup santai. Kalian orang kota Tian, keterlaluan. Apa kamu lebih hina dariku? Kalau kamu tahu diri, ikut aku. Kalau tidak, akan kubuat tubuhmu tidak utuh. Akan kubunuh kau. Aneh sekali, bereskan orang-orang ini. Siap. Apa aku membuatmu takut? Nona Ciki, silakan ikut saya kembali ke Longdu. Sebelum kembali ke Longdu, saya punya satu tempat yang sangat ingin saya kunjungi. Saya tidak tahu apakah Jenderal Zuo bersedia membantu saya. Selama Nona Susi bersedia, bahkan jika itu ke Mars, saya akan mengantarkan Anda. Kalau begitu terima kasih banyak. Mari kita pergi. Kalau begitu Nona Susi, kita mau kemana dulu? Penjara naga terkunci. Apa? Penjara naga terkunci? Selamat datang, Bos. Tuan Raja Neraka, tidak kusangka.
Anda kembali begitu cepat? Kobra yang pergi bersama Anda, kenapa tidak ikut kembali? Kenapa? Jangan-jangan dia sudah mati. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu bicara seperti itu pada Raja Neraka? Dengar, Serigala Pesona. Saya tahu kamu adalah mantan anak buah Raja Neraka, tetapi Panglima Naga telah memerintahkan untuk mencabut gelar Raja Neraka milik Chuyan. Mulai sekarang, dia tidak lagi menikmati hak istimewa apapun. Tak akan mendapat hak istimewa apapun. Tak akan mendapat hak istimewa apapun. Apa artinya? Apa maksudmu? Itu berarti, mulai sekarang, dia cuma boleh tinggal di sel berpenghuni 6 orang. Kau. Serigala, kau pulang dulu saja. Baik. Aku akan datang lagi besok. Tak perlu kembali. Penjara naga terkunci, sebulan hanya tersedia 1 kesempatan menjenguk. Pergilah, mantan Raja Nerakaku. Silakan masuk. Wah, semuanya wajah lama. Kau menaruh semua penjahat yang pernah kutangkap dalam satu tempat. Apa kau kira aku Chuyan tak terkalahkan? Salahkanlah kemalanganmu. Tahan, setahuku, kau baru setahun jadi sipir kan? Begitu lekas menempati jabatan ini, kemampuanmu patut diacungi jempol. Aku tak paham apa yang kau maksud. Kalian semua, berikan sambutan yang hangat bagi Raja Neraka. Chuyan, tak sangka kau bakal bernasib begini. Tak usah banyak omong, serang saja ramai-ramai. Siapa yang kau remehkan? Hari ini akan kuberikan pelajaran yang takkan kau lupakan. Hari ini, biar kami yang melayani Anda dengan baik. Bos, makan anggur. Rasanya enak. Baguslah kalau begitu. Seandainya aku tahu begini, aku tidak akan dipukuli. Melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Baik. Saya ini tidak tahu diri. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi, memijat bos. Kepala penjara, apa yang kalian ketahui? Saya belum tahu, tapi saya tahu dia 1 tahun yang lalu masih seorang penjaga pintu penjara. Lalu, entah apa yang terjadi, mantan kepala penjara saat menginterogasi narapidana, dicekik sampai mati oleh narapidana itu. Dia langsung naik ke posisi kepala penjara. Ya, orang itu dulu selalu ditindas. Tapi, karena berteman baik dengan seorang bos di penjara, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Bos, saat aku di penjara, kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Saat Anda di penjara, Anda memang bosnya. Bos itu adalah tahanan politik khusus. Tidak dikurung di penjara, tetapi sendirian di gedung kecil. Tahu nama tahanan politik ini? Saya kurang tahu, tapi saya tidak sengaja mendengar. Kepala penjara memanggilnya Kaguang. Aguang? Si Jin? Ya, dari si Jin. Tidak lama setelah Anda pergi, tahanan politik itu dibebaskan. Kemudian karena kerusuhan penjara, banyak tahanan melarikan diri. Ya, karena ada tahanan yang disalahkan, kepala penjara tidak menerima hukuman apapun. Sepertinya si Jin ini memiliki kemampuan, bahkan sudah menyusup ke sini. Lihat bagaimana aku perlahan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Nona Cici, Anda yakin ingin masuk ke penjara naga? Yang ditahan di sana adalah penjahat paling kejam di dunia. Bagaimana jika? Tetapi bukankah Chuyan ada di dalam? Baiklah. Tapi kau harus berjanji padaku, setelah bertemu Raja Neraka, keluarlah. Tenang saja, aku hanya akan melihat-lihat lalu keluar. Baik, kalau begitu aku permisi dulu. Tunggu staf lainnya datang, lalu masuk bersama untuk memberi makan para tahanan. Terima kasih, Jenderal Zuo. Apakah kalian semua sudah siap? 10 menit lagi waktu makan. Ikuti aku untuk disinfeksi satu persatu. Baik. Ciki, apakah itu kau? Xiaomei, kenapa kau ada di sini? Liu Xiaomei, kau? Tak disangka, setelah sekian lama tak berjumpa, kau bekerja di tempat seberbahaya ini. Pekerjaan kita sekarang sama kan? Aku ini kerja paruh waktu. Aku hanya penasaran, seperti apa rupa para penjahat di penjara naga ini. Kau, bukankah kau nona keluarga Su? Bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Aku datang untuk menjenguk suamiku. Astaga, maksudmu, suamimu dikurung di penjara ini. Kau istri seorang pembunuh. Jangan bicara sembarangan kalau kau tidak tahu. Tak kusangka, wanita tercantik di Jayapura jatuh sebegini rendahnya. Kalau aku jadi kau, aku sudah menikah lagi dengan orang lain. Tidak perlu bersusah payah di tempat ini. Hei, jangan pergi. Kenapa? Merasa malu? Gajiku sekarang 1 juta rupiah per bulan. Setelah hari ini, aku akan menjadi miliarder. Lepaskan aku. Ini bukan... Lihat apa? Cepat sana, sebentar lagi waktunya makan. Foto ini bukan... Apa kau salah lihat?
Bos, rendang malam ini kubuatkan 2 mangkuk untukmu. Yang mulia Raja Neraka. Ada apa? Istrimu datang. Wanita ini benar-benar merepotkan. Baiklah, aku mengerti. Baik. Bos, ada apa? Aku ingin bertemu seseorang. Ada Pomade. Ada. Bagus kan? Bagus. Sini berikan aku lebih banyak. Sayuran di depan belum diambil. Aku suka sayuran ini. Pantas saja dia kembang sekolah waktu itu. Di penjara pun masih bisa menggoda orang. Jaga bicaramu. Memangnya bukan begitu? Kenapa? Suamimu tidak bisa memuaskanmu? Di luar sana main perempuan? Hati-hati ya, para narapidana di penjara ini sudah lama kesepian. Bagaimana kalau jatuh ke tangan mereka? Selama suamiku ada, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Oh ya, Kiki, kau pikir suamimu itu siapa? Jangan bilang dia bos di penjara. Aku lihat suamimu lama sekali tidak keluar. Mungkin saja dia dipukuli sampai babak belur. Tidak bisa bergerak lagi. Apa maksudmu? Kau belum tahu ya. Narapidana baru yang masuk penjara harus dihukum oleh penjara naga terkunci terlebih dahulu. Aku dengar ada narapidana yang tidak tahan, langsung dikirim ke krematorium. Bos datang. Bos. Sayang, lama tidak bertemu. Nyonya. Suruh mereka jangan bicara sembarangan, sekarang belum. Tenang saja. Setelah aku keluar nanti, aku pasti akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untukmu. Jangan gombal, masih ada orang di belakang. Kami tidak terburu-buru. Jika disangka, suamimu lumayan hebat juga, ya. Sekeren apapun dia, buat apa? Toh dia tetap meringkuk di penjara ini, entah kapan. Dia bakal mati. Lepaskan aku. Ini bukan. Lihat apa? Cepat sana, saatnya makan. Sasaranmu suamiku? Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu. Jangan minum sup itu. Ada apa? Kau minum sup itu? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bos, minumlah punyaku. Di mangkukku ada tomat dan telur. Jangan diminum. Jangan diminum. Di wilayahku. Berani-beraninya kau mencoba membunuhku. Kau bosan hidup. Tangkap wanita jahat itu. Jangan sampai dia kabur. Ada apa? Apa yang kau perbuat? Lepaskan. Cuyan, Pergilah dulu, biar aku yang menangani. Nanti aku akan mencarimu. hati-hati. Siapa pelakunya? Apa yang baru terjadi? Barusan seseorang meracuni mangkukku. Untung ada kamu, kau menyelamatkanku. Siapa yang seberani itu? Tapi sekarang tidak ada bukti. Namun orang yang bisa menyelundupkan belati ke penjara ini, selain dia, sepertinya tak ada orang lain. Nyonya Neraka, maaf telah membuat Anda menunggu. Anda? Saya kepala penjara ini. Saya kepala penjara di sini, kepala penjara. Selamat siang Pak Kepala Penjara. Suami saya, Cuyan, terima kasih atas perhatian Bapak. Ah, tidak sama sekali. Seharusnya Raja Neraka yang memperhatikan saya. Bagaimana dengan masalah itu? Oh, tidak apa-apa. Tidak tahu juga kenapa wanita itu tiba-tiba dibunuh. Lagi pula, ini wilayah Raja Neraka. Raja Neraka pasti tidak akan melepaskannya. Maksud Bapak, Cuyan yang membunuh. Jangan bicara sembarangan. Hanya saja, Katakan saja langsung, Pak. ada orang mati di penjara ini dan Raja Neraka yang memimpin, kurasa kasus ini. Agak sulit diurus. Lalu hukuman apa yang akan dia terima? Sekarang, Raja Neraka masih dalam masa tahanan. Dan ada orang mati di dalam penjara ini, jika dihukum, mungkin puluhan tahun. Mungkin saja. Tapi wanita itu dia yang meracuni lebih dulu, dia yang ingin membunuh Cuyan. Saya. Benarkah Anda melihatnya? Tidak, tapi dia punya foto. Sepertinya dia baru pertama kali ke penjara. Menurut dugaan saya, dia pasti disuruh oleh seseorang untuk membunuh Cuyan. Kalau begitu, kasus ini pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Begini saja, Anda kan saksinya. Bagaimana kalau ikut saya untuk membuat laporan resmi ke atasan? Baik. Silakan.
Ini di mana? Bukankah aku dibawa untuk membuat pernyataan? Kepala penjara, apa yang kau lakukan? Otak wanita Raja Neraka ini benar-benar bodoh. Apa Raja Neraka tidak pernah mengajarimu tentang kekejaman hati manusia? Jangan mendekat, aku ini wanita Raja Neraka. Jika kalian menyentuhku, kalian juga tidak akan lolos. Kau benar-benar berpikir penjara naga terkunci ini adalah wilayah kekuasaan Chuyan? Kuberitahu kau, di penjara ini, aku bosnya, aku yang berkuasa. Aku bisa membuat siapapun mati. Liu Xiaomei kau yang mengatur. Benar, Chuyan benar-benar beruntung. Diracun pun bisa lolos. Tapi tidak masalah, bukankah masih ada kau? Aku sudah mencari tahu, Chuyan sangat peduli padamu. Katakan padaku, jika aku membawamu ke hadapannya, menggunakan nyawamu untuk mengancamnya, apakah dia akan mengakhiri hidupnya sendiri di depanku? Tidak akan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, mari kita coba. Serang. Apa yang kalian lakukan? Cantik sekali. Tapi sayang sekali, kenapa kau harus bersama seorang terpidana mati? Bagaimana kalau bersamaku saja? Selama kau membantuku membunuh Chuyan, aku bisa mengampunimu. Tidak akan. Kau tidak bisa menyentuh Chuyan, jadi kau memanfaatkan aku. Kau pengecut. Lalu kenapa kalau aku pengecut? Di dunia ini pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah perampok. Kau ingin jadi raja juga? Kau datang. Akhirnya aku menunggumu. Apa maumu? Tentu saja ingin kau mati. Apakah engkau orang Shijin, napi yang kabur sebelumnya? Aku sudah memeriksa daftarnya, semuanya adalah orang dari kekuatanmu, Shijin. Beraninya kau? Tidak takut aku membunuhmu? Takut? Aku sangat takut karena kau sudah tahu. Kenapa tidak menangkapku? Bukankah karena buktinya tidak cukup? Cepat atau lambat aku akan menemukannya. Waktunya sudah habis. Hari ini kita akan menyelesaikan semuanya. Kau ingin membunuhku? Kau sekarang bisa langsung maju. Aku tidak akan melawan. Chuyan, apa kau pikir aku bodoh? 1 juta pasukan di luar sana tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jika aku yang turun tangan sendiri, kau dalam sekejap akan membunuhku. Lalu apa yang sebenarnya kau inginkan? Tentu saja aku ingin membuatmu menderita. Begini saja, kita main game. Ada 2 gelas anggur di sini, 1 beracun, 1 tidak. Kalian berdua suami istri, bagaimana kalau mengadu keberuntungan? Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kau tidak memilih, bagaimana kalau kau yang memilih? Chuyan, aku mencintaimu. Cici. Kelihatannya beruntung ya. Chuyan, sekarang giliranmu minum. Bagaimana kalau aku tidak mau minum? Maka aku akan membunuhnya tepat di depanmu. Dengan tanganku sendiri, membuatmu sangat menderita. Aku punya dendam apa denganmu? Kau ingin aku mati? Kau sangat ingin aku mati. Baik, kalau begitu sebelum kau mati, akan kuberitahu yang sebenarnya. Kobra itu adikku. Kau yang membunuhnya. Adikmu ditembak mati oleh Shijin. Ditembak mati olehnya. Itu karena dia melindungimu. Melindungimu sampai mati. Sebelumnya, aku sudah bilang padanya, jangan sampai memiliki perasaan apapun padamu. Dia tidak mendengarkanku, malah kehilangan nyawanya sendiri. Kenapa dia tidak mendengarkanku? Mendengarkan siapa? Diam. Minum atau tidak? Kalau tidak minum, akan kubunuh dia. Aku sudah memberimu kesempatan terakhir. Apa maksudmu? Cici, kau baik-baik saja. 2 orang ini juga orangmu. Saat aku tahu kau datang ke penjara, aku tahu dia akan menargetkanmu. Semua ini sudah kusiapkan sebelumnya. Bagus kau, Chuyan. Bagaimana kalau mereka orangmu? Kuberitahu kau. Aku ini kepala penjara. Sebelumnya aku sudah menyebarkan berita bahwa kau akan memfitnahku, membunuhku. Kalau aku mati, kau juga tidak akan hidup. Benarkah? Kau pikir aku bodoh? Salam hormat, Jenderal. Ini dia Jenderal. Bangun. Baik. Jenderal, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat drama yang bagus ini? Jenderal, saya tahu saya salah. Kumohon ampuni saya. Memfitnah Raja Neraka, melepaskan penjahat berat. Salah satu saja sudah merupakan kejahatan yang pantas dihukum mati. Seret dia dan penggal kepalanya. Baik. Jenderal, ampun Jenderal. Jenderal, kenapa Anda datang sendiri hari ini? Si serigala penyihir memaksaku untuk datang. Tidak ada cara lain. Aku tidak bisa menolak adik perempuanku. Apa? Kau bilang serigala penyihir adalah adik perempuan Anda? Dia selalu manja dan bersikeras menjadi bawahanmu. Kalau bukan karena dia,
yang selalu melindungimu. Sudah lama aku memotong kepalamu. Begitu, terima kasih Nona. Ini, tunanganmu, tidak terlalu bagus. Adikku selalu menyukaimu. Bagaimana kalau kau menikahinya saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Kau tidak takut aku menebas kepalamu? Cuyan sudah berjanji untuk menikahiku. Jika Tuan Muda benar-benar ingin membunuh orang yang tidak bersalah, maka bunuhlah aku terlebih dahulu. Kau benar-benar gadis yang lancang. Kau langsung menuduhku membunuh orang yang tidak bersalah. Tuan Muda, jangan menggodanya, dia masih muda. Baiklah, mas kawin Cuyan kuberikan. Bagaimana mungkin aku ingkar janji? Maaf, nada bicaraku tadi terlalu keras. Cuyan, tunanganmu ini sangatlah manis. Jangan sakiti dia. Baiklah, mari kita bicarakan hal yang serius. Masalah di penjara telah teratasi. Kekuatan bisnis Si Jin telah menyusup ke berbagai kekuatan di kota Tian. Urusan selanjutnya masih harus aku urus. Tuan Muda, ini tidak sulit. Aku sudah punya rencana. Selama Tuan Muda meminjamkan orang-orangnya kepadaku menangkap nagamu. Bukanlah masalah. Orang-orang di penjara bisa kau gunakan sesukamu, tetapi kau harus menjamin keselamatan. Baik. Oh ya, walaupun hanya bercanda, tetapi adikku benar-benar menyukaimu. Jika kau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Kakak, apa yang kau bicarakan? Aduh, aku salah. Tuan Muda. Lihat lagi, dan aku akan mencungkil matamu. Sudahlah, jangan marah. Lalu kita mau kemana sekarang? Aku akan membawamu menemui seseorang. Tuan Besar Chu, Anda akhirnya datang. Austin, lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Siapa ini? Halo, Nyonya. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda secara langsung. Sebuah kehormatan. Saya Austin. Saya adalah ketua keluarga Chaikov. Keluarga Chaikov? Apakah itu orang terkaya di negeri malam? Ya. Bahasa Indonesia Anda sangat bagus. Saya tumbuh besar di kota Tian. Baiklah, kali ini aku mencarimu karena ada urusan penting yang ingin kubicarakan. Saya tahu Anda sekarang sedang berseteru dengan Si Jin. Saya sudah siap. Ini adalah kontrak perusahaan minyak terbesar di kota Tian. Setelah menandatangani ini, Anda akan menjadi miliarder dengan kekayaan 1 triliun rupiah. 1 triliun? Informasimu cukup cepat. Kau memberikannya begitu saja padaku. Katakan apa syaratnya? Apakah kau ingin aku membebaskanmu? Tidak bisa. Anak ini dalam 1 minggu telah menyapu 20.000 triliun rupiah dana global. Menghancurkan perdagangan di banyak negara. Aku tidak ingin dunia jatuh ke dalam krisis keuangan lagi. Kak Chu, saya tidak mengatakan ingin keluar. Saya hanya punya satu permintaan kecil. Nanti, serahkan saja properti Si Jin di kota Tian kepadaku. Kau punya banyak rencana licik. Targetmu selanjutnya Si Jin. Bos Chu memang mengerti aku. Aku ini bosan di penjara. Ingin merasakan sensasi menghasilkan uang. Baiklah. Kalau begitu kita sepakat. Oh ya, ada bonus informasi untukmu. Cobra masih hidup. Apa? Mau bicara atau tidak? Bicara tidak, bicara tidak, bicara tidak, bicara tidak. Bagaimana? Tuan Muda, orang ini sangat keras kepala, sulit dibuka. Lumayan tangguh. Sudah ditekan seminggu, masih bertahan hidup. Kukatakan, kau punya waktu 3 hari lagi jika waktumu habis. Jika aku masih belum keluar juga, aku akan memerintahkan orang membocorkan kejahatan nagamu ke publik. Sial, berani mengancamku? Tak percaya? Silakan coba. Aku sungguh tak paham. Kau terang-terangan anteknya Si Jin. Mengapa terus membela Cuyan? Dulu memang antek. Sekarang menolak. Jika sudah jadi antek, tetaplah antek selamanya. Ular kobra, kuberi kau peluang terakhir. Serahkan rekamannya. Aku akan memaafkanmu. Aku pun memberimu kesempatan final. Bila kau tak melepaskanku, kau dan ayahmu akan celaka. Kau sungguh pikir aku tak berani menyingkirkanmu? Singkirkan saja aku kalau begitu. Saya beri kalian waktu 2 hari. Jika kalian masih tidak bisa membuatnya bicara, kalian berdua akan mati bersamaku. Mulutnya keras ya. Kalau begitu, aku akan mematahkan 10 jarimu ini. Maksudmu, ular kobra punya bukti kejahatan nagamu? Ya, itulah sebabnya ular kobra diselamatkan. Bisakah dia diselamatkan? Sangat sulit. Bar itu milik Nagamo. Di luar penuh dengan pembunuh. Dan bar itu ramai, sangat mudah melukai orang yang tidak bersalah. Sebenarnya kita masih punya cara lain. Cara apa? Sangat sederhana, yaitu membuat mereka menyerahkan ular kobra sendiri. Maksudmu? Aku yang akan mengurusnya. Tugasmu adalah melindungi Kici. Aku takut Nagamo.
Orang tua itu akan menyakiti Kici. Baik. Istriku akhir-akhir ini pergi ke perusahaan minyak kan? Nyonya sudah pergi sejak pagi. Ikut aku ke perusahaan. Dukung istriku. Terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karena bantuanmu, kami juga tak akan mendapat kesempatan untuk bertemu CEO perusahaan minyak itu. Kakek, ini memang seharusnya saya lakukan. Perusahaan minyak ini mendadak muncul. Bos di baliknya adalah seorang pemuda yang masih belia. Ya, kemunculan perusahaan ini membelah pasar kota Tian. Kudengar perusahaan perdagangan luar negerimu kehilangan banyak pangsa pasar. Perusahaan minyak ini bukankah tak ada kaitannya dengan perdagangan luar negeri? Kau tidak paham. Mereka mendukung serta mensponsori usaha kecil dan menengah dengan investasi besar. Kenapa? Aku bahkan harus bersusah payah. Demi bertemu dengannya. Siapa tolol itu? Bukankah ini menantu pecundang keluarga Sukita, Cuyan? Kenapa? Tak sanggup kalahkan Raja Neraka, tak bisa makan nasi lunak, lalu kabur ke sini jadi satpam. Kenapa? Pakai mata apa kau melihat aku jadi satpam di sini? Ya juga sih, lihat tempat ini. Dengan tampilan kumuhnya, layak jadi satpam di sini. Menyapu lantai saja dia masih kotor. Jaga bicaramu. Kenapa? Si pecundang Cuyan ini mau kupukul, ya kupukul, mau kumaki, ya kumaki. Apa urusannya denganmu? Aduh, lepaskan. Ini perusahaan minyak Kian. Berani macam-macam. Kau akan mati dengan mengenaskan. Tangan besi. Baik. Tahu takut kan? Ku bilang ya, kakekku sebentar lagi akan bertemu ketua dewan direksi. Aku akan minta ketua dewan direksi memecatmu, satpam bau. Kalian juga mau bertemu ketua dewan direksi? Kalau begitu, aku juga mau ke sana. Kita bisa pergi bersama. Hahaha. Kau dengar apa yang dia katakan? Cuyan, kau tidak berkaca dulu. Kami semua susah payah untuk bisa bertemu ketua dewan direksi. Kau, seorang pria benalu, juga ingin bertemu ketua dewan direksi. Karena kau bilang ku pria benalu, maka aku harus bertemu dengan istriku yang kaya raya. Ketua dewan direksi wanita. Dengar omong kosongmu, ketua dewan direksi jelas-jelas seorang pemuda. Jangan coba-coba membohongiku. Kalau kau tahu diri, kemasi barangmu dan pergi. Kalau tidak, setelah aku bertemu ketua dewan direksi, kau akan menyesal. Ada apa ini? Ribut-ribut di sini. Ada apa ini? Siapa di sini? Berisik sekali. Pak Gau. Tuan Su, selamat datang. Pak Gau, berkat bantuan Bapak, saya bisa bertemu dengan Direktur Utama. Saya dan kakek sedang bersiap masuk, tapi bertemu dengan orang rendahan ini. Dia bahkan mengatakan Direktur Utama adalah istrinya. Aduh. Orang gila dari mana ini? Berani memfitnah Direktur Utama kami. Kau bosan hidup ya? Pergi kau dari sini. Kau sudah dipecat. Saya tidak dengar dengan jelas tadi. Anda bilang memecat saya? Apa aku, seorang manajer, tidak punya wewenang untuk membereskan orang rendahan sepertimu? Sombong sekali kau. Aku akan membuat Direktur Utama turun menjemputku. Sayang. Aku di bawah gedungmu. Ada orang sombong yang menghalangi aku. Tidak mengizinkan aku naik. Turunlah untuk menjemputku. Baiklah, sampai jumpa. Tuan Muda Chen, kau masih berharap Direktur Utama turun menjemputmu? Kau pikir perusahaan ini rumahmu sendiri? Orang gila dari mana ini? Hei, usir dia. Coba saja kalau berani. Siapa yang berani? Sayang, kamu datang. Direktur Utama, Anda kenal orang ini? Kici, bagaimana bisa kamu? Aku tahu. Kalian semua berkolusi, berpura-pura menjadi Direktur Utama perusahaan minyak untuk menipu kami, kan? Diam, kau tahu kau sedang bicara dengan siapa? Ini Direktur Utama Su, asli. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu jadi Direktur Utama? Direktur utamanya laki-laki. Kakek benar, aku memang bukan Direktur Utama yang sebenarnya. Sudah aku bilang dia hanya berpura-pura. Manajer Gao, Anda pasti salah. Aku hanya Direktur Utama boneka, tapi pengendali sebenarnya adalah suamiku, Cuyan. Direktur Utama, saya salah. Saya terhasut oleh fitnah orang ini. Kumohon, maafkan saya kali ini. Direktur Utama. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Selesai sudah, keluarga Su kita tamat. Manajer Gao menyalahgunakan kekuasaan pelayanan buruk. Anda dipecat. Bawa dia pergi. Direktur Utama. Direktur Utama. Sedangkan kalian berdua menantu laki-laki. Ini semua hanya kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah Direktur Utama perusahaan minyak. Ya adik, bertemu denganmu tidak mudah. Kami hanya ingin meminjam sedikit sumber daya perusahaanmu untuk mengembangkan keluarga Su. Kamu tidak akan menolak membantu, kan?
Benar, keluarga Su pernah menolongku. Sangat berjasa bagiku. Ya, sebagai manusia harus tahu berterima kasih. Tak boleh lupa asal usul. Namun kalian berkali-kali melukaiku dan aku pun berkali-kali mengampuni kalian. Aku tak berutang apapun pada kalian. Aku Sukiki tak lagi menjadi bagian keluarga Su. Jadi kalian menjauhlah sejauh mungkin dariku. Sukiki, wanita jahat, jangan sangka karena kau punya uang, kau bisa memperlakukan keluarga Su begini. Kau akan menanggung akibatnya. Tak dengar kakak iparku menyuruh kalian pergi. Jika tak pergi, ku buat kalian merasakan apa arti keputusasaan. Aku pergi. Hebat istriku, kau kini semakin punya aura seorang bos. Jangan goda aku. Oh ya, Morong dan Moziyu masih menantimu di kantor. Baiklah, belum sempat ku cari mereka. Mereka malah datang sendiri. Temuilah mereka. Ayo. Tuan Raja Neraka datang. Direktur Su. Silakan duduk. Wah, gelang direktur sungguh unik. Terima kasih atas pujian Anda. Direktur Mo, bagaimana kabarnya? Datang hari ini? Ada keperluan apa? Tentu saja hal penting. Serahkan dokumen itu padanya. Lihatlah sendiri. Maaf, saya tengah sibuk, tak sempat meninjaunya. Ada apa? Katakan langsung. Kau. Maaf, mengganggu waktu berharga Anda. Kalau begitu, saya akan langsung ke pokoknya. Perusahaan perdagangan kami, sejak berdiri hingga sekarang, tidaklah mudah. Dengan kedatangan perusahaan Anda, dan dengan cara investasi, Anda telah mengambil alih banyak jalur kategori produk kami. Persaingan yang tidak sehat ini, juga tidak baik untuk perkembangan kota-kota Tian. Jadi, saya bersedia menunjukkan ketulusan, dengan membagi wilayah perdagangan kota-kota Tian, hanya tersisa 30%. Untuk perusahaan kami, sisanya akan Anda kelola, bagaimana menurut Anda? Ini sudah merupakan ketulusan terbesar yang bisa kami berikan. Kalau mengerti, cepat tanda tangani. Pak Mo, putra Anda sepertinya tidak menunjukkan ketulusan untuk bekerja sama. Sukiki, apa hakmu untuk berbicara? Kau? Berani kau ulangi lagi? Ziyu, diam. Raja Yu, maaf, putra saya memang pemarah, tidak suka diintimidasi, dan tidak suka dirugikan. Tidak suka dirugikan, makan saja kotoran. Kalau sudah kenyang, jangan menggonggong di sini. Kau. Pak Mo, bisnis Anda. Kami memang tidak bisa melakukannya. Apakah terlalu sedikit? Kalau begitu saya akan menyerahkan 10% lagi. Bagaimana menurut Anda? Setidaknya biarkan aku mendapat bagian. Lalu, berapa yang Anda rasa pantas? 100%. Kau bercanda. Anda yang memulai candaan ini. Di wilayah kekuasaan kota Tian, tidak ada tempat bagi kekuatan Sijin untuk berbagi wilayah denganku. Sepertinya Raja Neraka tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kalau begitu, kami pergi. Tunggu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu. Raja Neraka, kau berubah pikiran? Tidak juga. Aku hanya ingin mengingatkan kalian. Masih ada 2 hari lagi. Kau masih bisa mempertimbangkannya lagi. Apa maksudmu? Waktu ini bukan aku yang menentukannya. Jika ingin bertanya, kau bisa sendiri bertanya pada Kobra. Ayah. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku juga tidak kenal siapapun yang bernama Kobra. Tangan besi, seharusnya kau yang kenal Kobra. Ya, Kobra adalah sahabat terbaikku di penjara naga, teman terbaikku. Begitu rupanya. Berarti aku salah ingat, tidak apa-apa. Bosmo, aku permisi. Raja Neraka, aku akan mempertimbangkannya dengan baik. Ayo pergi. Ayah, apa yang masih kau ragukan? Maksudku, kita langsung lawan mereka. Dari segi kekuatan maupun kekayaan, dia bukan lawan kita. Menyebutmu tidak berguna, itu terlalu berlebihan. Kau tidak lihat Raja Neraka memegang data kejahatan kita yang ada di tangan Kobra untuk mengancam kita. Ini tidak mungkin. Kobra diawasi dengan sangat ketat oleh kita. Sangat tidak mungkin ada orang yang mendapatkan informasi itu. Aku khawatir orang di sebelahnya yang disebut tangan besi itu adalah orang yang dulu Kobra. Serahkan datanya. Jika begitu, Raja Neraka ingin melawan kita. Bukankah itu sangat mudah? Cuyan berniat menghancurkan kita. Bukankah itu gampang? Mereka belum memperoleh datanya, hanya gertak sambal, sekadar menakut-nakuti kita. Meski begitu, kita harus tetap waspada. Begini, kau kembali, lepaskan ular kobra. Dilepaskan? Kita belum memperoleh info darinya. Bagaimana bisa dilepaskan?
Kau pun tahu kita tak bisa menggali info darinya. Apa kau tak bisa berpikir? Maksud Anda, kita sengaja melepas ular kobra. Begitu dia keluar, dia pasti akan mencari kontaknya untuk mengambil datanya. Kita ikuti saja, kita bisa memperoleh infonya. Kau ini cukup pintar juga. Oh ya, tambahkan orang, jaga bar, tunggu Cuyan terperangkap. Bos, kenapa kau beritahu mereka tentang ular kobra? Bukankah ini bakal membuat mereka curiga? Apa kau mau menipunya? Membuatnya mengira kita memegang bukti dan rela meninggalkan kota Tian? Orang tua itu tak bodoh, justru terlalu cerdik. Dia tahu kita pasti akan mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan ular kobra. Jadi dia pasti akan lebih dulu melepas ular kobra dan merebut data itu lebih dulu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana sekarang? Tenang. Semuanya sudah kuatur, tangan besi beberapa hari ini. Kau berjaga di depan bar, alihkan perhatian musuh. Sisanya, sayang, kuserahkan padamu. Apa maksudmu? Kau tak akan menyuruhku menguntit kobra, kan? Tentu saja tidak, karena kobra akan datang sendiri mencarimu. Ayah. Bagaimana? Kobra ada kabar apa? Setelah kobra keluar, dia menginap di sebuah hotel. Sepertinya dia sedang memulihkan diri. Sudah 3 hari dia tidak keluar. Lalu Cuyan dan tangan besi bagaimana? Aku merasa ada yang aneh. Tangan besi berkeliaran di depan bar, tidak masuk dan tidak menyerang. Sedangkan Cuyan setiap hari hanya makan dan minum, bermain dengan burung di pasar bunga. Tidak benar, ini mencurigakan. Cuyan sedang mengalihkan perhatian kita. Apakah ada yang mengawasi Sukichi? Mengawasi Sukiki untuk apa? Aku bertanya padamu, apakah kamu pernah melihat sebuah gelang berbentuk ular pada kobra? Sepertinya tidak. Ada apa? Ini buruk, aku pernah melihat gelang itu di tangan Sukiki. Itu adalah tanda pengabdian yang dibuat sendiri oleh kobra. Siapapun yang memakainya, kobra akan mendengarkannya. Jika kobra memberikan tanda pengabdian itu kepada Sukichi, maka hal pertama yang akan dilakukan kobra setelah pulih adalah menemukan Sukichi dan mengambil kembali gelangnya. Hei, cepat periksa, apakah kobra masih di hotel atau tidak? Gawat, Tuan Muda, kobra menghilang. Dia menghilang. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Ular kobra? Benarkah kau? Berikan gelang itu padaku. Sampaikan permintaan maafku pada Raja Neraka. Tunggu. Aku tahu kau punya bukti kejahatan Nagamo. Serahkan itu pada kami, Cuyan pasti bisa menjatuhkan Nagamo dan juga bisa melindungimu. Belum waktunya. Berikan. Ini. Astaga, secepat itu? Lelang tanah naga. Selain itu, apa dia tidak mengatakan yang lain? Dia hanya bilang waktunya belum tepat. Kurasa dia ingin aku memenangkan tanah naga. Kita melawan Nagamo. Untuk apa membeli tanah? Semalam saya sudah memeriksa data terkait. Lahan lelang tanah naga ini adalah proyek pengembangan utama Duo Cheng. Juga merupakan rencana pusat kota-kota Tian di masa depan. Mendapatkan lahan ini sama saja dengan menguasai perekonomian kota Tian. Dengan kata lain, jika ingin menjatuhkan kekuatan tersembunyi Sijin di balik Nagamo, kita harus menggenggam lahan ini dengan erat. Kalau begitu, kita beritahu Tuan Muda, lalu kita ambil lahannya. Bukan begitu? Andai saja sesederhana itu, lahan ini dikembangkan bersama oleh beberapa kota, bukan kota Tian sendiri yang memutuskan. Masih ada kota Hui. Dan juga Sijin. Ya, Nagamo mewakili kekuatan Sijin. Jika gagal kali ini, kekuatan Sijin pasti tidak akan melepaskan Nagamo. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mencoba membujuk orang-orang dari kota Hui dan kota B, lalu kita bersama-sama bertarung habis-habisan dengan kekuatan Sijin. Bagaimana dengan orang-orang dari kota Y? Tidak perlu dibujuk? Kota Y itu sebenarnya mendukung kita. Iya, perkataan Austin di kota Y masih sangat berpengaruh. Ini kantor cabang kota Hui, kantor perwakilan. Yang ikut tender kali ini adalah putri Perdana Menteri mereka, Lianyan. Masuklah. Masuk. Halo. Ada urusan apa? Ternyata kau. Kalian saling kenal? Itu aku. Tuan Muda Chen, lama tidak bertemu. Kalian sedang apa? Kau siapa? Jangan ganggu aku dan Tuan Muda Chen bernostalgia. Perkenalkan, ini tunanganku,
Sukiki. Setelah sekian lama tidak bertemu, kau sudah menikah. Tidak, tunangan. Berarti aku masih punya kesempatan. Lianyan, aku dan Sucici minggu depan akan menikah. Sayang sekali. Tidak sayang, kau cantik sekali, pasti pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi, aku hanya menyukai kamu. Aku hanya mencintaimu. Kamu? Yanyan, lebih baik kita bicarakan urusan penting saja. Baiklah, lalu kedatangan kalian ada urusan apa? Silakan duduk. Kedatangan kami kali ini intinya ingin membicarakan masalah lahan komersial naga. Kami berharap Kota Hui dapat mendukung Kota Tian untuk mendapatkan lahan ini. Kau orang Kota Tian? Benar. Wah, ini agak sulit. Kenapa? Biasanya aku pasti akan memberimu muka. Namun, sekarang semua orang tahu, lahan komersial naga itu sangat diminati. Bernilai tinggi, kota kami juga memberiku tekanan. Lahan ini harus kami perjuangkan. Aku tahu, kalau mudah, aku juga tidak akan datang sendiri. Apa maksudmu? Yang kalian kejar hanyalah laba mereka 50 tahun ke depan. Namun, modal awalnya juga lumayan besar. Kalian baru saja kembali ke kota. Situasi dalam negeri tengah labil, krisis finansial, membuat kondisi finansial kalian menanggung kerugian besar. Apa kau yakin bisa merebut proyek ini? Kau tetap setajam dulu, tak ada yang luput dari pengamatanmu. Namun, kau tak perlu cemas. Begitu kami mengamankannya, pasti akan ada dana melimpah untuk menjalankan proyek ini. Jangan-jangan itu si Jin? Kau juga tahu, 1 menit sebelum kalian datang, aku baru menerima telepon dari ayahku. Dia dengan si Jin sudah mencapai kesepakatan. Si Jin bakal menyediakan dana besar untuk kami, asal kami mengamankan lahan ini. Kami cukup memberi mereka 10% lahan untuk mereka kelola tiap tahun. Saranku, kau pikirkan lagi. Kalau si Jin punya modal yang memadai, kenapa mereka mesti membantu kalian memperoleh tanah ini? Tak kau rasa ada yang janggal? Itu, aku pun tak paham. Apa kau yakin 10% lahan yang mereka tuntut itu lahan proyek baru, bukannya lahan proyek kalian di kota? Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Baik. Halo ayah. Hai, kau dan perempuan ini ada hubungan apa? Jangan berpikir macam-macam. Dulu karena aku sering berperang, tanpa sengaja menyelamatkan nyawanya. Setelah itu dia terus mengganggu aku. Tetapi setelah aku di penjara, kami kehilangan kontak. Benarkah? Benar, aku bersumpah demi Tuhan. Cuyan, kau telah menyelamatkan aku sekali lagi. Kontrak si Jin memang bermasalah. Ambisi mereka besar sekali, mereka berani menipuku. Kalau bukan karena kau, yang mengingatkan aku sebelumnya, ibu kota-kota Hui kita mungkin sudah diserahkan. Aku hanya menebak, tapi orang-orang si Jin suka bermain curang. Bagaimana dengan urusanmu? Aku sudah bicara dengan ayah, dia bilang setuju untuk mendukung, hanya saja. Katakan saja, selama aku bisa melakukannya. Tapi kami membutuhkan 50% dari pendapatan tahunan wilayah perbatasan kota Tian kalian sebagai imbalannya. Kau ini merampok. Baik, aku setuju. Aku tahu kau orangnya jujur. Kalau begitu sudah diputuskan. Senang bekerja sama. Bukan. Senang bekerja sama. Bagaimana bisa kau semaunya menyerahkan dana wilayah kekuasaan kepada mereka? Jika Tuan tahu, tidakkah kau akan diinterogasi? Mengapa Marsekal harus mengurusiku? Wilayah kekuasaan ini awalnya diberikan oleh Tuan kepadaku. Jika wilayah ini kehabisan uang, aku cukup meminta kepada Tuan, kan? Aduh, pantas kau disebut Raja Neraka. Hebat sekali. Cuyan lagi. Benar-benar seperti hantu yang terus menghantui. Perlukah aku menyuruh orang untuk membunuh Cuyan? Jika dia bisa dibunuh, sudah kubunuh sejak dulu. Sekarang tangan besi sepenuhnya melindungi dia dan Sukichi, kita sama sekali tidak punya peluang untuk bergerak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ular kobra lenyap, tak tahu apakah mereka sudah memperoleh datanya atau belum. Saat ini kita berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Besok aku akan ke kota utara untuk menekan perjanjian secara langsung. Jika kita bisa menguasai kota utara, peluang kemenangan kita akan sangat besar. Apakah kau perlu aku? Tidak perlu. Sekarang, kau tak usah melakukan apapun. Jika mereka sampai menemukan kelemahan, kita semua akan habis. Kini kita mewakili seluruh si Jin. 3 hari lagi pelelangan akan digelar. Sekarang kita tak boleh ada kesalahan. Baik, ayah. Cuyan, jangan paksa aku memakai senjata rahasiaku. Permainan ini pun harus berakhir. Tuanku, Anda hendak kemana? Bukankah kita sudah sepakat untuk menandatangani kontrak? Pakmu,
Maaf sekali, saya sudah bersepakat dengan perwakilan Kota Tian, Nona Su. Karena itu, apa yang saya bicarakan dengan Anda soal kerjasama terpaksa dibatalkan. Dalam bisnis yang berlaku siapa cepat dia dapat. Jangan katakan Anda ingin memusuhi si jin kami. Pak Mo, apa maksud perkataan itu? Meskipun bisnis gagal, persahabatan tetap ada. Anda tidak perlu karena tidak ada kerjasama langsung meningkat menjadi pertempuran dua kota, kan? Kamu. Mau, bukannya aku tidak setia kawan. Tapi sikap Kota Tian benar-benar tidak bisa ditolak. Mereka telah memberikan Bayu setengah dari pendapatan keuangan 3 tahun kepada kami. Ini bahkan lebih banyak daripada keuntungan yang kami peroleh dari tanah longsang. Mo, jika itu kamu, apakah kamu akan menolak? Bayu? Nona Su, bukankah Bayu itu wilayah Raja Neraka? Kamu berjanji seperti ini, tidak takut menyinggung Marsekal muda? Bukankah itu wilayah Cuyan? Oh, ya. Sebelumnya bukan, sekarang iya. Marsekal muda baru saja memberi perintah, Bayu juga wilayah Raja Neraka. Jadi, tanah milikku sendiri aku mau pakai bagaimanapun boleh, kan? Sudahlah Mo, jangan terlalu pelit. Anggap saja aku berhutang padamu. Lain kali aku traktir makan ya. Nona Ciki, kalau begitu aku antar Anda pulang dulu ya. Terima kasih banyak. Orang tua, ku peringatkan kau untuk bersikap sopan. Jika Nona Su kehilangan sehelai rambut pun, nyawamu akan melayang. Bercanda, bagaimana mungkin aku menyakiti Nona Su? Aku ada urusan, permisi dulu. Silakan. Halo. Tuan muda, Tuan besar tak berhasil. Akhirnya aku harus turun tangan dengan caraku sendiri. Kalian bertindak, pastikan semua bersih. Baik. Tuan muda Chen, aku mau lihat bagaimana kau menuntaskan masalah ini. Tuan muda Gu, lari. Kau, siapa kau? Apa yang mau kau lakukan? Mau apa? Tentu saja mau membunuhmu. Kalian berdua, urusan sekecil ini saja tak bisa. Nona, hati-hati. Siapa kau? Kami dari pasukan naga kerajaan. Kau bawahan si Jin, kan? Lumayan cerdas. Sayangnya, malam ini kau bakal mati. Cuyan. Hanya dengan kemampuan sepele ini, berani-beraninya menyamar sebagai pasukan naga kekaisaran. Dia mungkin pengawal bayangan. Orang-orang si Jin yang licik ini ingin membunuhmu dan kembali ke kota untuk menjebak pasukan naga kekaisaran. Dengan begitu, aku tidak akan bisa lepas dari sanksi negaramu. Eji, untung kau datang. Aduh, kembali ke kota dan disergap. Lalu bagaimana dengan kota utara? Aku sudah menyelamatkan Gubei, Raja Neraka. Kau berhutang budi padaku lagi. Lalu bagaimana dengan pengkhianatanmu terhadapku sebelumnya? Sudahlah, aku tidak akan berbicara dengan orang yang tidak masuk akal. Beri aku sesuatu yang bisa membuktikan identitasmu. Apakah ini bisa? Bisa. Sisanya serahkan padaku. Kalian sembunyi di sini. Jangan sampai ditemukan molong. Oh ya, di sini ada semua yang kau inginkan. Jangan ganggu aku lagi. Aku akan memberimu 10 langkah lebih dulu. Jika aku tidak bisa menangkapmu, kau tidak perlu kembali ke penjara naga. Gila. Yanyan, sembunyi dulu. Nanti, kau adalah kartu terakhirku. Katamu, apa yang harus kukatakan tentangmu? Berani-beraninya kau mengirim orang untuk memfitnah pasukan naga kekaisaran? Bagaimana jika mereka menemukannya? Apakah kita masih bisa hidup? Ayah terlalu baik hati. Tenang saja, orang yang ayah kirim semuanya adalah pembunuh bayaran. Bahkan jika misinya gagal, kita tidak akan terlibat. Tuan muda, Tuan Mo, semuanya sudah beres. Bagus sekali ayah. Ini benar-benar bukti mereka. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tunggu. Tanganmu terluka, cepatlah diobati. Terima kasih atas perhatian Pak Mo. Wah, kebetulan sekali. Tak disangka sampah sepertimu berani juga datang ke pelelangan ini. Kenapa aku tidak berani datang? Tuyan, jangan karena kau Raja Neraka, kau bisa berbuat sesukamu. Hari ini adalah pelelangan duoceng. Siapa yang mendapat dukungan terbanyak, dia yang akan mendapatkan lahan bisnis long. Kau tahu aturannya? Ya, saat ini Kota Hui, Kota Bei, Kota Ye semuanya mendukung kami. Menurutmu kau punya berapa banyak peluang untuk menang? Nona Su, jangan terlalu percaya diri. Apa kau tidak menyadari, hari ini perwakilan Kota Hui dan Kota Bei tidak datang? Ada apa ini? Bukankah sudah disepakati? Kenapa? Sekarang panik, terlambat? Cara licik apa yang kau gunakan? Kau sungguh jahat. Aku licik? Ziyu, jangan buang-buang kata dengan mereka. Baiklah, kita lihat saja nanti. Malas bicara dengan kalian. Juyan,
Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, pertunjukan baru saja dimulai. Sok Suci, lihat saja nanti kau akan menangis. Selamat datang semuanya untuk menghadiri lelang tanah Longsheng di Kota Tian. Tanah ini merupakan proyek gabungan dari beberapa kota. Jadi, kami mengundang perwakilan Anda semua untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Siapapun yang memiliki keuangan yang kuat dan mendapatkan dukungan lebih banyak dari kota akan memenangkan lelang ini. Saya umumkan, lelang sekarang dimulai. Tunggu. Sebelum lelang, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda semua. Dia benar-benar mendapatkan data kita. Jangan terburu-buru, lihat saja dulu. Ini semua adalah beberapa hal tersembunyi yang dilakukan oleh perusahaan perdagangan luar negeri di bawah Nagamo. Tidak hanya membunuh dan merampok, tetapi juga menipu perusahaan mitra dan melakukan penggelapan pajak besar-besaran. Apakah orang seperti ini layak untuk berpartisipasi dalam Lelang tanah yang berkaitan dengan perkembangan masa depan Kota Tian? Pak Nagamo, apakah Anda punya penjelasan? Terlepas dari apakah data ini benar atau salah, saya, Nagamo, mewakili Shijin, bukan individu. Shijin tidak boleh didiskualifikasi dari partisipasi dalam lelang ini hanya karena manajemen perusahaan saya yang buruk. Tidak bisa karena masalah pribadi saya dan perusahaan yang sedang tidak berjalan baik, kalian lalu menolak keikutsertaan Shijin dalam pelelangan ini. Benar begitu? Apa yang dikatakan Pak Mo benar. Saya hanya ingin kalian semua lebih mengenal Pak Mo. Baiklah, mari kita bandingkan siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Pembawa acara, silakan lanjutkan. Baik, sekarang kita mulai. Sesi pemungutan suara. Dua pihak dengan tingkat dukungan tertinggi akan mendapatkan hak untuk mengikuti pelelangan terakhir. Bisakah kita tunggu sebentar? Bisakah kita tunggu sebentar? Perwakilan dari Kota B dan Kota Hui belum datang. Bagaimana? Apakah jika mereka datang, mereka akan mendukung kalian? Di jam segini mereka belum datang, anggap saja mereka abstain. Pembawa acara, tolong beri kami waktu beberapa menit lagi. Aturan tetaplah aturan, Nona, jangan terlalu memaksa. Kamu? Cuyan, katakan sesuatu. Jangan khawatir, mereka akan segera datang. Perwakilan Kota Hui telah tiba, perwakilan Kota Bai telah tiba. Bagaimana mungkin? Aku apa? Kau mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh kami dan mengkambing hitamkan pasukan naga kekaisaran. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pembunuh bayaran apa? Mana buktinya? Kau. Tanpa bukti, aku juga bisa menghajar kalian. Jangan terburu-buru, kita voting dulu. Kita main-main dengan mereka perlahan. Baiklah, silakan para perwakilan duduk. Kita lanjutkan ke sesi pemungutan suara. Cuyan, sekarang semua orang mendukung kita. Dia begitu tenang, ada yang tidak beres. Iya, apa mereka masih punya rencana lain? Sekarang angkat tangan untuk memilih. Memutuskan untuk memilih kota mana. Perwakilan Kota Hui memilih Kota Tian. Perwakilan Kota B memilih Kota Tian. Perwakilan Kota Tian memilih Kota Tian. Baik, Kota Tian sekarang memiliki 3 suara. Bagaimana dengan 2 perwakilan di sini? Perwakilan Shijin mendukung Shijin. Perwakilan Kota Y memilih Shijin. Apa? Cuyan, apa yang terjadi? Bukankah engkau sudah sepakat dengan Austin? Ini seharusnya kartu as mereka. Di saat seperti ini, kau masih setenang ini? Untuk pelelangan selanjutnya, apakah menurutmu kekayaan semua kota kita jika digabungkan bisa mengalahkan keluarga Tchaikovsky dari Kota Y? Tidak disangka, Kota Y ternyata mendukung Shijin kita. Apakah pelelangan masih perlu dilanjutkan? Hasilnya sudah jelas kan? Tuan mudamu, kau sangat yakin kau pasti menang. Anak muda, aku tahu kau dan Austin punya hubungan baik, tapi dia sekarang di penjara. Sekarang orang-orang tua dari keluarga Tchaikovsky tidak mendengarkan Austin lagi. Austin adalah sumber pendapatan terbesar keluarga Tchaikovsky. Tchaikovsky ingin mengusir Austin. Kurasa tidak semudah itu. Apapun yang kau katakan, hari ini kita pasti menang. Austin hanyalah pion yang dibuang. Kekayaanmu saat ini di depan keluarga Tchaikovsky itu tidak ada artinya. Lebih baik kau menyerah saja. Aku tidak percaya. Pembawa acara, lanjutkan. Oh gila, penawaran ini adalah penawaran multikota. Bahkan jika kau akhirnya tidak mendapatkan tanah ini, kau harus membayar 70% sebagai konstruksi. Kawasan komersial naga ini pada dasarnya adalah persaingan kekayaan. Uang kita hanya akan sia-sia. Ya, tidak. Kita menyerah saja. Tenang saja, mereka tidak berani menawar denganku. Tidak berani. Kurasa kau sudah. Gila. Pembawa acara mulai. Aku ingin melihat berapa banyak yang harus dia bayar. Bantu aku membangun kawasan komersial naga. Baik, karena kedua belah pihak telah setuju, lelang akan dimulai. Kalau begitu, mari kita mulai. Kawasan komersial naga, harga awal 100 miliar. 110 miliar. Gila. Ayah, cepat tawar. 200 miliar. 125 miliar rupiah. Ayah, dia benar-benar terus menaikkan harga untuk kita. Kali ini kita kaya raya, 300 miliar rupiah. 350 miliar rupiah. Jangan menaikkan harga lagi, ini sudah batasanku. 300. Cukup. Ayah, ada apa? Aku menyerah.
Ayah, apa yang kau lakukan? Cukup, ayo kita pergi. Ayah, kau gila? Kita didukung oleh kota Ye. Kau takut apa? Karena perwakilan kota malam itu palsu. Cuyan, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin, Ayah? Ini tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Ya, semuanya palsu. Salam hormat, Panglima. Molong, apa lagi yang bisa kau katakan? Tak disangka, akhirnya aku tetap kalah. Cuyan, bagaimana kau tahu perwakilan kota malam itu palsu? Apa yang kulakukan itu sempurna? Sempurna, kau hampir saja menipuku. Untungnya aku tahu kota malam tidak akan mengirim perwakilan. Jadi, aku pergi lebih dulu untuk mengirim Austin. Begitu rupanya, saya mengaku kalah. Tahan mereka. Molong, Moziyu, ayah dan anak, kalian telah menyiksa pasukan naga langit kota-kota Tian. Perwakilan dari kota Hui dan juga kota Bei di kota-kota Tian bertindak semena-mena dan menyiksa rakyat jelata. Setelah diputuskan melalui rapat berbagai pihak, kalian dijatuhi hukuman mati. Segera laksanakan. Aku tidak akan kalah. Ayah, cepat pikirkan cara. Bumi Sijin, mereka tidak akan menyerah. Kita. Awalnya mendapatkan tanah ini adalah satu-satunya nilai guna kita yang tersisa. Sekarang semuanya sudah berakhir. Bawa dia pergi. Akhirnya aku membalaskan dendam ayah dan saudara-saudaraku. Bagus sekali, nak. Pesta perayaan 3 hari lagi, kamu harus datang. Bukan hanya pesta perayaan, tapi juga pernikahanku dan Sukiki. Baiklah, aku pasti akan datang dan memberi restu untuk kalian secara langsung. Terima kasih. Ibu. Beberapa hari ini kamu sudah bekerja keras. Jika ayahmu bisa melihatmu seperti sekarang, dia pasti akan bangga padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Bagus, bagus. Sukichi, Bibi. di saat seperti ini masih memanggilku Bibi? Ibu. Iya, menantu perempuan kesayanganku. Bu, kami akan menikah 3 hari lagi. Kau mau memberi menantumu hadiah besar apa? Aduh, apa yang kau bicarakan? Ibu sehat, itu hadiah terbaik. Lihat, Cici kita pandai bicara. Cici, apa kau mau mengundang kakek Su? Lebih baik undang saja, lagi pula mereka membesarkanku tidak mudah. Baiklah, aku dengar kau saja. Kici. Kakek. Adikku, kau tahu ini pesta kemenangan Raja Neraka, juga pesta pernikahanmu. Kau bawa pria pemalas pemakan harta istri ini dan wanita tua sialan ini kemari untuk apa? Apa yang kau katakan? Jika kau tidak suka, kau bisa keluar. Kiki, maksud kakakmu adalah takut Raja Neraka tidak senang menyalahkan keluarga Su kita. Kau sebaiknya biarkan mereka berdua menghindar. Jika aku tidak pergi, upacara besar ini mungkin tidak akan terlaksana, kan? Cuyan, kata-katamu itu terlalu berlebihan. Kau menyombongkan diri di rumah tidak masalah. Ini pesta kemenangan Raja Neraka. Apa kau pikir kau Raja Neraka? Cuyan, Raja Neraka menyukai Kici kita. Jika kau membuat Raja Neraka tidak senang melemparmu ke sungai untuk makanan ikan, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Sudahlah, Cuyan harus ada di sini. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa pergi. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Kamu bilang kamu sudah dekat dengan Raja Neraka. Seumur hidupmu akan menjadi orang yang terhormat. Kenapa harus bersama Cuyan pria hidung belang ini? Kamu menyia-nyiakan masa depan yang begitu bagus. Jangan lupa, kamu adalah anggota keluarga Su. Kamu harus mendengarkan keluarga Su. Bagaimana kalian bicara seperti itu? Anakku dia. Sudahlah, jika Cuyan tidak bisa di sini, aku juga akan pergi. Kalian semua di sini. Jangan banyak bicara. Ayo. Keluarga Su sungguh beruntung memiliki putri yang cantik. Tidak salah lagi. Nona Su Cici ini sungguh cantik jelita. Cici adalah cucu perempuan keluarga Su. Aduh, ternyata Tuan Besar Su, maaf. Kali ini keluarga Su pasti akan menjadi sangat sukses. Siapa ini? Saya suaminya. Keluarga Su ini, kenapa membawa mantan menantu yang tidak berguna itu? Tidak takut Raja Neraka marah? Cepat pergi, agar tidak terkena imbasnya. Cuyan, apa kamu sengaja? Saya mengatakan yang sebenarnya. Sebentar lagi, pura-pura bisu saja. Jika merusak hal baik Cici, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan Jenderal telah tiba. Terima kasih atas kedatangan para tamu terhormat. Pesta perayaan ini bukan hanya untuk merayakan kemenangan Raja Neraka, tetapi juga hari pernikahannya. Raja Neraka telah berjuang untuk saya selama bertahun-tahun dan telah membuat jasa yang besar. Saya sangat berterima kasih. Sekarang, para hadirin, mari kita sambut pasangan pengantin baru ini dengan tepuk tangan yang meriah. Hei, kau cari mati, kau ingin mati. Jangan libatkan keluarga Su. Cepat duduk, jangan sampai Raja Neraka melihatnya. Cepat. Cici,
Cici. Cici. Salam hormat Raja Neraka dan Nyonya Raja Neraka. Dia ternyata Raja Neraka, kakek-kakek. Kiki, mulai hari ini kau adalah orang yang terpenting dalam hidupku. Mulai sekarang biarkan aku melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia.